sering pakai Mr. Godland, tapi gue nggak kaget sih dengan fleksibilitas hero dari Alter Ego. Kita bisa yakin dengan Minsitarnya. Oke, Gwyndiara Rome ya. Ini secara 5 hero yang dibawa sama Alter Ego gimana, Wan? Potensial nggak untuk menangin game 1? Aku tetap dukung Aura dong. Biar Alter Ego yang menang. Bener. Ya, karena Tapi kalau waktu dari itu- segi draft ini bagus banget dari tim AE. Soalnya draft itu bener gak bisa ketebak. Apalagi dengan Minister Godland ya. Ha-ha. Aku juga bingung sebenarnya kan. Minister Godland. Jadi kalau bikin Wan bingung berarti ini emang out of ini ya? Iya, Out of the box banget. Oke. Dari draftnya AE ini. Dan sudah lengkap ya, ini akan menjadi pembuka untuk game pertama kita tim Indonesia Alter Ego yang berhadapan dengan Aurora Filipina. Jadi langsung saja kita serahkan kepada para caster Cordet Mas dan Profesor KB. Alright, menuju match yang kedua. Tapi sebelum kita pergi ke Land of Dawn, Cornet, Ranger Mas, dan KB pengen minta suara terkeras kalian. Alter Champs siap? Alter Champs, 1, 2, 3, tenis indoor. Sudah pada suaranya! Yes, itu dia. Rasakan getarannya, rasakan genderangnya karena sebentar lagi kita akan menuju Let's Go to the Lane of Town. Yes, dengan draft yang sangat-sangat menarik. Yang sangat-sangat membuat kayaknya malam hari ini saya akan sulit sekali untuk nge-pick Guinevere. sangat banyak sebenarnya Yes. alasan kenapa ada Minsitar ya. Salah satunya adalah kalau kita lihat dari line up-nya Aurora, itu ada Ishunshin punya dash, Lapu-Lapu punya dash, Chow punya dash, dan juga Freya itu sangat mengandalkan sekali dash untuk bertahan hidup. Dikarenakan itulah Minsitar muncul. Karena kita tahu sendiri King's Calling akan ngedeny semua efek dash, sehingga tidak akan ada yang bisa mengeluarkan efek dash tersebut. Yes, ini akan menjadi sebuah pilihan yang sangat baik. Dan kalau misalkan Joe Taslim menonton ini, Wah. beliau akan tersenyum dengan lebar sebagai top global dari Minsitar ya. Abang gua itu. Abang cocok lu, banget. Iya. mirip banget memang. Ya, Luar tapi emang biasa. cocok banget untuk keluar sekarang. 11-12 respect sama gue. 11-12 12.000 emang ya, tapi inilah. Lihat mainnya agresif banget Ranger Mas. Dimajuin. Terkena Jet Kundo. Tampaknya mereka lebih memilih untuk mengambil semua source yang mereka butuhkan dari early game ya. Dan ya balik lagi draft fighter yang bikin mereka sangat kuat Ranger. Ya ingat, bukan KB. pertama kalinya juga ya. Iya, Karena ini betul. pernah dibawakan, di mana mid lane akan menjadi hyper carry-nya. Oh, tapi kita lihat. Oke, tapi lihat Yasuke first blood. Dia masuk dive in ke arah jungle Profesor KB tanpa cover. Miskomunikasi kah? Kayaknya mungkin karena terlalu pede juga, karena di Demon Knight udah ngebuang salah satu retry-nya. Jadi mungkin diberaniin kali ya, tapi ya itu dia karena nggak ada backup. Jadi nggak ada yang bisa nge-cover Yasuke di early game. Ya, salah satu counter juga untuk ya seperti yang dibilang sama KB, Freya kalau misalkan udah kena King's Calling ya butuh level 4 sebenarnya. Tinggal kita lihat di fight-fight besar ya. Walaupun kita lihat di sini coba untuk saling kuat-kuatan untuk landing phase. Walaupun kita lihat Arfi agak sedikit bonyok Ranger Mas. Dimaju lagi. Karena belum berada di level 4. Belum ada King's Calling. Lihat Light udah berdansa di depan sana. Ini menandakan satu kemenangan laning gold lane mereka dengan sangat pasti. Yap. Dan menit 2, Turtle akan muncul. Sudah mulai bergerak perlahan-lahan. Terlihat dari minimap. Tinggal menunggu saja siapa yang bakal menginitiate duluan. Level sama, power of retribution juga sama. Tapi tampaknya mereka coba untuk commit langsung. Tanpa adanya langsung kita lihat Phantom State. Dimajuin Ranger Mas. Langsung mencoba untuk disoning oleh Nino, tapi dia yang kait langsung mendapatkan satu retribution Nino. Heaven's Wrath-nya keluar. Bayangkan kalau Heaven's Wrath-nya nggak keluar itu tidak akan ada pertukaran sama sekali. Dan sedangkan Yasuke mencoba untuk melakukan skill terhadap jungle yang dilakukan para pasukan Alter Ego. Hijume Dragon. kali ini mencoba memberikan satu poin kill kembali dan double kill from Hijume. Langsung dibalaskan begitu saja. Sebuah inisiasi fight. Counterplay yang dilakukan, tapi Mountain Shocker, Turtle Ship dimaju juga sama Yue. Apakah langsung terkena stun? Dan itu dia kombonya. Domen menutup ulang jalan dari Yasuke. Dan akhirnya Yasuke tenggelam di dalam sungai yang sama. Oh my god, Prof, ini fight yang benar-benar di early game yang bahkan terlalu cepat. Fight yang benar-benar saling di counter satu sama lain. Tapi kalau dilihat dari net worth-nya, apakah itu worth it, Prof? Mungkin sekali lagi ya, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana develop dari Hijume-nya. Kayaknya selama Hijume-nya aman harusnya dalam team fight nanti ke depannya, ya Alter Ego bakal fine aja. Karena emang tujuan mereka untuk mengambil 3 fighter, bahkan 4 kita hitung dengan Guinevere. Ini adalah untuk memberikan ruang sebanyak mungkin agar Hijume bisa ngedeal damage. Karena nanti damage-nya cuma dari Hijume, hyper carry-nya ada di mid lane. Bakal diberikan balik lagi ya goldnya, itemnya. Hyper carry-nya ke arah Jume sebagai user Kimi.
Yang kalau kata Kodeluin ini bakal Kimi cucian mobil atau enggak nih? Oh, jangan. Jangan ya, jangan sampai Kimi ya. hoki. Kimi hoki. Kalau Kimi cuci mobil 08 net terakhir. Astagfirullahaladzim. Tapi jangan sampai, ya, gue jangan lihat sampai. Arvi di sini udah mulai confident dengan adanya King's Call sih. Oh my god, tanpa following up damage. Purifying, berhasil di pop up. Para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Kali ini mereka harus lebih tenang sedikit karena Yue udah ada informasi yang sangat mahal di saat Turtle muncul, Profesor. Yes, 9 detik lagi. Turtle bakal muncul. Terlihat dari networks-nya, sudah mulai mengejar. Dan bahkan sudah mulai terlihat di minimap. Coba untuk bonyokin XP-nya atau tidak, itu pertanyaannya. Karena Light diam-diam bersembunyi. Arvi pun juga sudah nge-clear minions wave. Coba untuk langsung ditarik oleh Edward. Oh, Tapi surprise dengan Raven Understake dan Arvi gagal untuk memberikan sedikit tarikan yang sangat malam dengan Dragon. King's Call. Langsung menuju ke arah belakang, teamfight menjadi pilihan utama mereka. Diusir mundur, bahkan Edward Prefectors-nya untuk mundur ke arah belakang. Membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Mereka punya satu flicker, tapi Edward berhasil fokus menuju ke arah Yasuke. Dan itu dia, dengan adanya Yasuke yang tertik dan membuat para pasukan dari tim Alterigo mereka kehilangan the power of Retribution. Alec mencoba untuk fokus ke arah Demon Knight, tapi Retribution dengan sangat baik membuat Demon Knight terlalu kuat dan Retribution is on point. Dapetin Turtle dan juga bonus skill. 2 poin kill dan Federal Strike. Tapi Arvi tidak ada flicker, tidak ada King's Calling. Hati-hati, terlalu cepat untuk mengambil keputusan di arah Turtle-nya. Tapi dari sini, Light, hanya sedikit saja untuk buying time. Ngebuat untuk nge-cancel dari recall-nya. Tapi Yasuke gagal untuk ngambil purple buff. Banyak banget ternyata Prof untuk kerugian dari fight barusan. Ya, jujur emang karena mereka nggak siap untuk melakukan team fight. Yang pertama tadi kita bisa lihat Arvi di bottom lane di pressure duluan kan, kena Feather Airstrike, dia buang flicker, dia buang King's Calling. Jadi otomatis Aurora Gaming Philippines bisa dive sebanyak mungkin dan sedalam mungkin. Karena kalau misalkan tadi ada King's Calling, nggak mungkin Light-nya loncat, nggak mungkin juga Demon Knight atau Edward-nya loncat. Udah pasti mereka bakal ketutup semuanya sama King's Calling. Makanya tujuan dari Aurora Gaming Philippines untuk nge-kite, untuk tarik ulur permainan dari Alter Ego, ini adalah sebuah keputusan yang tepat sekali. Dan buat sekarang jadi mereka yang untung. Yes, benar-benar harus coba lebih aware lagi dari beberapa desisi yang bakal mereka ambil. Terutama dari Alter Ego yang terlihat tadi beberapa kerugian yang mereka langsung dapati dari satu momen fight. Walaupun kita lihat di sini net worth-nya mulai agak sedikit jauh, 2.400 dari fight barusan. Dan benar setuju dengan yang diomongin sama Profesor KB. Dilihat dari XP-nya, dibonyokin duluan, tidak ada King's Calling. Dan bahkan ketika di Turtle yang udah mulai sekarat, mereka langsung fokus terhadap Yasuke-nya. Yasuke nggak diberi ruang untuk bahkan untuk mencet Retribution yang langsung di shutdown. Ketika mereka nggak ada lagi Retribution-nya, itu saatnya untuk Aurora menangin tim fight-nya. Ini Alter Ego harus benar-benar memikirkan sih, apa duluan yang mau mereka keluarkan resource-nya, skills-nya. Karena Aurora Gaming Philippines mainnya kite banget, dia mainnya nunggu banget Bung Cornet. Mereka benar-benar nungguin Alter Ego yang bikin move duluan, mereka mundur, kalau Alter Ego-nya udah ngeluarin beberapa ultimate, baru mereka nanti bakal kejar balik. Oke, berarti harusnya mereka make a move duluan ya. Yes, tapi ini menuju ke Turtle yang terakhir sebelum berubah menjadi Lord. Semua spell sudah ready. Dan kita lihat apa yang bakal mereka lakukan. Lebih memilih untuk fight inisiasi duluan atau balik lagi. Sekarang mereka akan mengganti cara bermainnya. Biarkan mereka nge-poke duluan atau bahkan bisa dibilang ya biarkan Aurora Gaming PH yang mulai duluan coba untuk ditarik atau tetap dengan hal yang sama. Dari Alter Ego-nya yang bakal fokus untuk nyicil karena Turtle ya. King's Calling. Bakal coba dipasang tapi Valkyrie Descent untuk defensif aja. Informasi yang cukup mahal, no King's Call, the way of Dragon! Berhasil mendapatkan satu point kill dengan harga tidak ada Nino. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka nggak punya crowd control dan Yasuke harus keluar dari zona Aurora Gaming Philippines. Dan Turtle perfect harusnya di tangan dari tim Aurora Gaming Philippines. Lihat mereka zoning outnya jauh sekali. Wah, 3 Turtle. Dan balik lagi ini ngebuat sebuah keputusan yang harus benar-benar diterima di early game. Yang kita lihat lagi-lagi tidak ada kontes, tidak ada pergerakan dari Alter Ego untuk nyoba nge-try ngerebutin Turtle ya. Mereka lebih milih untuk sudah lepaskan dan cari momen fight termasuk di arah mid lane. Apakah mereka mau coba untuk cari satu orang front to back kah? Atau ini udah akan mencari tunggu blundernya aja? Phantom Steed Fokus ke arah belakang, tidak ada purify kembali tapi Yue terlalu kencang burungnya untuk berlari. Tidak dapat digapai oleh kuda dari Yasuke. Tapi ini melihat para pasukan dari tim Alter Ego bukan pertama kalinya juga dia berada dalam under kondisi. Di knockout day pertama, di game yang kedua dia under kondisi dan dia bisa bounce back. Alright, kalau ngomongin soal winning condition, apa yang harus dilakukan Profesor KB, Alter Kayaknya Ego? karena early game-nya gagal ya. Aha. Jadi mungkin mereka harus menunggu momentum dulu atau ya react.
Tunggu Aurora Gaming Filipina yang buka inisiasi seperti yang dari Bung Koret bilang, baru mereka nanti ngebalikin. Oke, mencari sebuah kesempatan react dari penyerangan inisiasi yang mungkin akan dilakukan. Alek, happy birthday! Duel Dragon dan semuanya berbicara Alek. Membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming melahap Alek dengan sangat mudah. Dan bayangkan, para pasukan dari tim Alter Ego kali ini mereka kalau nggak melakukan reaksi atau mencoba untuk mencari satu make move, kali ini mereka akan kehilangan kesempatan. Terlalu banyak source skill yang keluar tadi, mungkin bisa diperhitungkan, tapi kalau udah nunggu sampai 10 detik, 15 detik, kayaknya udah reset kembali sih. Apapun bisa terjadi di Mobile Legends, apapun juga bisa terjadi di game yang pertama. Seperti yang sudah kita selalu lihat. Dan apa yang bakal terjadi di mid game ya. Ini kalau ngomongin soal drag to the late game. Menit berapa Prof? Harus mereka tahan untuk Alter Ego dapetin item yang mereka butuhkan. Nungguin sampai Kiminya selesai sih untuk farming. Oh dikejar? Oh, dikejar habis Duel Dragon ke arah yang lain. Terketuk sama mereka Yasuke, tapi nampaknya Alek di sana mencoba untuk bertahan seorang diri. Harvey, dia masih punya King's Call dengan Console Gaming. Mencoba menghindar Nino melakukan distraction tanpa ada follow dari Yasuke. King's Call! Harvey! Membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi sayangnya, karena di luar damage yang bisa diberikan, tepakan wipe out untuk Alter Ego. Oh, wipe out. Sebuah kiting yang sangat manis dilakukan oleh teman-teman dari Aurora Gaming PH untuk memancing semua source ultimate yang dimiliki Alter Ego Esports, dan ini ngebuat mereka free lord. Dapetin tujuan objektif yang mereka inginkan. Semua player mereka dapatkan dan bahkan bonus dari Purple buff seorang Yasuke, Profesor KB. Wah ini dia, minimnya damage ya karena Hijumenya baru selesai dengan Sky Pierce. Jadi dengan damage HP juga yang sangat nanggung sekali dari Aurora Gaming Filipina. Gak ada yang bisa dieksekusi. Mereka stay benar-benar kuat sekali depan sana. Dan perbedaan gold yang dari awal ini udah terlalu jauh membuat permainan jadi agak gak imbang memang. Wah, ini sih emang benar-benar harus ngereset kembali dari beberapa fight. Walaupun kita lihat sini sudah ada King's Calling. Coba untuk dapat satu orang. Oh, setidaknya mereka berhasil menutup jalan gold winner dari Aurora Gaming Philippines. Edward akan menjadi pilihan kedua, mencoba digocek oleh Alek. Di belakang sana perpasukan dari tim Aurora Gaming mencoba untuk melakukan following up. Jangan lupa untuk ada Water top lane. Mereka harus ingat hal tersebut. Karena Light masih punya The Way of Dragon. Dan Light dari tadi membayangi semua rumput yang ada di jungle dari Alter Ego. Sebuah percobaan yang cukup baik untuk nge-distract pergerakan dari Aurora Gaming PH. Walaupun memang terlihat di bawah menit 12 sudah tidak ada lagi Holy Defense. Tapi mereka masih bisa untuk mempertahankan. Ini dia Lord yang pertama. Sebuah inisiasi yang sangat baik untuk mendapatkan domain kita ya. Tapi kita lihat juga dia nggak pakai Purify-nya. Karena dia tahu emang udah pasti mati dan lebih menahan untuk Purify-nya ya, Be. Iya, dia pakai Purify juga nggak bakal mati juga. bisa ada dash ability, Yes, bakal betul. tumbang-tumbang juga. Dan seperti yang kita tahu sebenarnya sebelum ada King's Call dia bisa aja loh nge-trigger untuk Valkyrie-nya defensif. Tapi sekali lagi mungkin karena King's Calling-nya keprok terlebih dahulu. Dan itu yang ngebuat RV-nya jadi bisa menangkap Domeng. Berarti timing-timingan untuk Valkyrie distance-nya dikeluarin dulu sebelum King's Calling gitu, Be. Iya. Mungkin itu tujuannya kalau tadi ya. Yep. Mungkin nge-trigger Purify, tapi ternyata ya dapat bonus poin kill, kenapa enggak? Dan itu yang dibutuhkan sama Alter Ego karena dari tadi kita belum lihat nih inisiasinya, pick off-nya yang padahal ini harusnya udah dilakukan sekitar 6 menit sebelum di menit-menit sekarang. Sebuah harapan, sebuah doa yang Koret nantikan sebenarnya ketika combo dari Stormbind-nya, King's Calling, dan juga Special Migration Connect dikomboin dengan Filter Requiem. Dan itu yang bakal ngerubah segalanya menjadi lebih indah. Tapi itu balik lagi harapan kita ya kan. Iya, Dan itu Traction dia. Pulse juga, kombonya sebenarnya ada, AOE-nya. Ada banget. Alter Ego bener-bener tim yang chaos seperti biasa. Dan kita tunggu chaotic tersebut. Yes. Pro team fight-nya. Coba untuk digeng kah? Light? Sekali Light, jangan ada Stormman di depan sana. Light berasal dipancing. Distraction yang miss. dilakukan terlalu banyak. Miss kill. Ternyata gagal. Sedangkan itu akan menjadi sebuah keuntungan kalau berhasil memakan Karel Light. Kenapa? Pertama flicker dan kedua tidak ada Light di saat Lord. Yes, iya. But at least dapetin flickernya, Be. Dari kita lihat juga 20 detik lagi Lord bakal muncul, tidak ada lagi flicker dari Light. Walaupun memang kalau misalkan itu Special Migration-nya kena, masih ada Immortality, Be, sebenarnya. Ya antara pengen trigger untuk flickernya biar Hijumenya aman, atau ya mecahin Immortal biar nanti tim fight-nya juga jadi lebih berani buat makan depan. Apalagi buat sekarang kan seperti kita tahu Hijume belum punya stack nih dari Sky Pierce-nya. Dia butuh banget untuk nge-kill minimal 1 atau 2 pemain dari Aurora Gaming Philippines untuk bisa ngebalikin keadaan. Oh, Jetbundo, Nino, Stormbind, tapi tidak ada targetingnya. Kai Shifties-nya ini benar-benar lihat perubahan cuaca yang cukup mendung untuk Alter Ego.
membuat Nino kayaknya agak cukup kewalahan untuk bisa membawa momentum dengan strong win yang dia miliki. Sedangkan para pasukan dari tim Aurora Gaming telah melihat di mana pasukan dari tim Alter Ego. Yasuke masih terlalu jauh. Nino mencoba melakukan distraction terlalu jauh dan di reset kembali adalah sebuah jawaban. Distraction yang Nino lakukan berhasil. Oh, di reset kembali. Mencoba untuk mencari timing yang tepat. Conceal play dari seorang Light. Masih mencari target yang dibutuhkan. Oh, info yang mahal. Info yang sangat mahal di sini. Yang sangat mau mencari timing 2 bar lagi. Menuju 1 bar, Lord terakhir Light. Jadi ini paling depan. Mereka akan mulai masuk dengan preference, tapi di belakang sana lihat Alex! Di following up, berhasil melakukan Demon Cut dan retribusi dari Yasuke membalikkan sebuah keadaan. Harvey memang ter-takedown, tapi lihat apa yang dilakukan Hijume. Melakukan following up bersama dengan seorang Nino. Berhasil melakukan 1 poin kill tambahan membuat Alter Ego berkuasa kali ini. Hijume tidak akan tinggal diam dan Yue. Nowhere to run, shutdown, finally terjadi dan flicker berofensif. Membuat Hijume mendapatkan triple kill. Dennis Indoor Senayan, mana suaranya? 4 point kill, tersisa Edward. Masih mencoba untuk nge-defend, tapi kayaknya 1 melawan dunia bukan hal yang mudah. And it's wipe out! Wipeout didapatkan oleh tim Alter Ego. Wind of Nature menyelamatkan Hijume, Profesor. Itu dia yang ditunggu-tunggu oleh Alter Ego. Ruang untuk Hijume. Karena once Hijume mendapatkan efek dari Sky Pierce, gamenya bakal jauh lebih mudah untuk Alter Ego. Dan 1 momentum special migration, Alec target karena Demon Kite. Semua langsung berubah, gak ada efek Immortal, gak ada Rose Gold Meteor. Demon Kite pede betul dia dengan menggunakan Blade of Despair, tapi dia lupa. Masih ada 1 momentum flicker yang dari tadi disimpan oleh Alec. Akhirnya keluar di follow up Nino. Langsung mengubah alur permainan Alter Ego sekali lagi. Mereka against all odds. Mereka benar-benar udah kehilangan hampir semuanya. Tapi lihat, masih ada harapan lagi dan lagi. Nino di depan sana dengan ada Valkyrie. Revival Extract membuat termasukkan dari tim Alter Ego harus mundur ke arah belakang. Dari bottom lane, Lord bergerak dengan sangat bebas tanpa adanya Holy Defense. Alec available dengan flicker yang dia miliki. Dan informasi yang didapatkan kali ini belum ada di mana Light berada. Lightnya pulang sih harusnya, dia recall. Dan masih bisa untuk dibersihkan untuk Lordnya. Tapi memang sebuah timing yang tampaknya sangat-sangat menguntungkan untuk Alter Ego. Teriakan dari Alter Champs melihat sebuah recall yang tampaknya masih bisa untuk menyelamatkan dirinya dari seorang Light. Tapi memang ini kalau misalkan di fight berikutnya, sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal Ishin Shin dan juga special migration masih bisa dihindari dengan Traceless. Dan itu yang harus ditunggu. Stormby dari Nino di arah top lane, tanpa ada following up damage. Seharusnya bakal coba menjadi 1 well break dan fight. Arfi di following up tanpa ada King's Call. Mundur ke arah belakang dengan tidak adanya Nino, mereka nggak punya badan. Alec mau nggak harus mundur. Edward! Flicker Previces yang terlalu sakit. Tidak bisa dibendung. Membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming Filipina. Edward, sang langganan M-Series. Emang benar-benar mengerikan. Aurora Gaming PH lagi-lagi membuktikan kalau mereka masih cukup kuat untuk membalaskan serangan dari Alter Ego. Dimajuin lagi. Wow. Anti-gravity membuat Nino kali ini tidak bisa menyelamatkan Hijume karena dia masih ter-takedown. Dan Hijume sudah mengeluarkan flickernya. Permasukan dari tim Aurora Gaming Filipina. Mereka setidaknya mendapatkan 1 buah best turret yang sangat mahal. Bahkan Valkyrie tadi coba dipancing. Setidaknya dapat Hijume. Minimal kehilangan adanya Immortal atau Wind of Nature di sana nanti. 12 menit pertandingan. Sebuah kesalahan kecil bisa berakibat sangat-sangat fatal untuk siapapun. Baik untuk Alter Ego maupun untuk Aurora Gaming PH. Karena sudah mulai terlihat dari 1 momen. Mereka dapat 3 orang. Mereka langsung ke arah base turret di arah tengah. Membuang 1 source spell. Flicker dari Hijume sekarang nggak ada. Dan Lord udah mulai muncul. Diam tapi pasti. Doming Kite di arah belakang. Siapa yang bakal dia incar? Apakah Hijume yang menjadi sasaran Mountain Shocker? Target utama menuju ke arah Hijume yang tidak memiliki flicker dan Wind of Nature mencoba untuk menyelamatkan dia, tapi The Well Breaker memecahkan immortality Hijume versus everybody kali ini akan diselamatkan. Shutdown finally terjadi dan bahkan Demon Kite memaksa mendapatkan Alter Ego. Arfi tak berdaya dan tak ada Yasuke. Tersisa sosok dari seorang Alec yang mencoba untuk bertahan seorang diri di arah top lane. Tapi itu hanya sementara. Apakah outplay akan terjadi tapi double kill. Nino versus everybody and wipe out. Alter Ego! Mereka kehilangan 5 membernya dan bahkan mereka langsung di straight push to the best. Aurora Gaming Philippines take the game.
1-0 dari sebuah pergerakan yang sangat-sangat baik. Wipe out, dibalaskan wipe out oleh teman-teman dari Philippines. Aurora Gaming PH memanfaatkan situasi yang mereka punya. Ngelit sementara untuk match kedua pada malam hari ini. 1-0 atas Alter Ego. Nevin, kenapa ini terjadi Nevin? Wah, 1 buat Aurora ya. Ini jadi cukup mengejutkan juga karena sebenarnya memang kalau dari early game mereka berjalan dengan sangat lancar. Tapi Alter Ego sempat dapat momen loh, Lim. Berkali-kali, Bang. Granger. Itu Granger, skin yang baru. Oh, Iya. Granger yang gua rasa memang untuk match up sama Harriet. Kayaknya agak nggak enak untuk landing ya. Iya, itu kayak matchup yang sering banget kita lihat di season lalu lah ya buat MPL-nya. Iya. Kalau udah Harriet bakal ketemu sama Granger juga. Cuman ya itu yang dipilih sama Alter Ego, tinggal satu pilihan terakhir, setebal apa nih XP laner yang akan dibawain gitu sama Aurora. Ya? skin M7-nya Oh iya. dari Granger. Aku nggak tahu itu. Skin M7 Iya, itu. aku mataku kusipit itu apa gitu ya. Saking bagusnya. Saking bagusnya. Nah ini dia lengkap sudah ya untuk seluruh lineup yang akan dibawakan di dalam game yang kedua. Prediction dari Wan ke Alter Ego atau Aurora? Aurora. Curse lagi terus ya. Biar ya. Dari Lim? Gua Alter Ego sih. Oke, kalau gitu kita bakal langsung aja serahkan kepada yang punya panggung ini dia. Cornet Emas bersama Profesor KB. Yes, menuju game yang kedua tetap harus semangat, tetap harus tersenyum, terutama untuk CEO Kopat kita yang sedang restream juga melihat pertandingan pada malam hari ini. Jangan putus semangat karena masih bisa untuk menyamakan kedudukan dan kita akan segera masuk ke Land of Dawn. Ini dia game yang kedua. Aurora Gaming PH versus Alter Ego. Untuk menyemangati tim kita yang sedang bermain so tenis indoor, mana tepuk tangannya? Alright, ini dia dengan draft yang bisa dibilang hampir mirip dari game sebelumnya. Perbedaannya mungkin terlihat jelas dari pertukaran dari mid lane-nya. Masih dengan Yasuke ya, dengan menggunakan Leomord kudanya plus RV. Bermain dengan Granger, Purify. Apakah dengan adanya Marksman ini akan menjadi sebuah jawaban, bro? Ya mungkin biar nanti yang ngedeal damage-nya lebih banyak ya, lebih cukup. Karena mungkin concern dari Alter Ego dalam memenangkan laning, hampir solo kill. Ya karena tadi kita udah lihat ya di game pertama minimnya damage itu menjadi alasan kenapa Alter Ego sekarang sempat untuk mempertimbangkan bawa Granger-nya aja. Ya setuju juga dengan omongan dari Lim Kocol ya. Ini terlihat jelas dari Alex bakal menemani farming. Tapi bukan farmingnya Yasuke, melainkan dari Yeshunshin-nya Demon Kite, Profesor KB. Ya, Demon Kite ya yang mau gak mau ya. temenin dengan- terus. Dengan Yeshunshin emang harus ditemenin terus sih. Dan ini dia. Wih. Udah pasti ya yang namanya Elis kesusahan Bung Cornet kalau landingnya lawan Yuchong. Ya, benar-benar side lane-nya terlihat cukup percaya diri, tapi lihat pergerakan dari Alex lagi-lagi menuju selalu ke arah tempat dari Yeshunshin berada, ditemani, diharas, dipoke terus-menerus, dan ini dia untuk emblemnya Put Yourself Together dari Eve-nya, Be. Ya biar lebih cepat ya untuk penggunaan flicker atau winternya nanti ketika dia membeli item yang aktif. Dan sekarang rotasinya akan coba buat lebih ofensif lagi. Oh, Phantom Speed. Bakal coba dipaksa dan di depan sana ternyata masih ada satu Trensless menyelamatkan Demon Kite dari kematian di depan Turtle. Depan pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines, mereka tidak akan melepaskan begitu saja. Tapi sorry to say, nggak ada yang bisa dilakukan lagi selain kehilangan Turtle mereka. Karena kalau mereka paksa, kelar sudah. Yes, udah langsung dibikin sekarat. Pakai retribution-nya atau enggak, itu pertanyaannya. Karena kita lihat Yasuke tidak memakai retribution. Dimajuin lagi, dipaksa. Fight! Lino, zoning out power dan bahkan lihat di depan sana. Yasuke berhasil mendapatkan purple buff-nya. Mundur ke arah belakang, Alex bakal coba dikejar oleh seorang Yue. Astro Davis tidak bisa terlalu kuat membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming. Mereka kehilangan Edward dan Dino. Berhasil menutup Demon Kite dari pulangnya dia. Jalur pulang ditutup Dino dan berhasil mendapatkan 2 point kill. Mencuri purple buff, mencuri turtle, dan bahkan mencuri nyawa dari Demon Kite. Tapi Yasuke
Dia tidak cukup sampai di situ, ada traction pulse, coba untuk Jet Gundo, mencoba untuk dapetin golemnya, di cover lagi, dijemput, ayo sini pulang Yasuke oleh seorang Alex. Dan ini sebuah pergerakan fight yang sangat baik di early game, mendapatkan level keempat dari Alex, lagi-lagi selalu setia menemani sang musuh Demon Kite dari segi junglingnya Profesor KB. Udah pasti ya, dengan adanya Ishunshin, Kimi, ini susah banget buat react dari Aurora Gaming Philippines di early game-nya. Dan emang udah wajib banget dengan adanya Leo, Mort, Hilda, Altrigo harus main lebih agresif dibandingkan dengan Aurora Gaming Philippines. Tapi ingat, jangan sampai bermain dengan waktu. Setuju. Karena ada Yishunshin, ada Kimi, jadi di momen late game-nya nanti bisa dipegangin momentumnya dan power dari Alex akan menurun seiring berjalannya waktu. Hijome, flicker for defensif tapi di depan sana. Dua-duanya dari Light dan juga Hijome berhasil mendapatkan defensive skill yang dikeluarkan. Tapi Profesor, aku setuju banget, bukan hanya tentang Ishansin tapi Alice. Mereka harus pikirkan gimana cara bunuh Alice di area late game. Yes, sebuah pergerakan yang sangat baik. Bahkan mereka juga begitu aware dari fight yang mungkin harusnya bisa terjadi. Tapi langsung ada Zaman Force di atas. Masih bisa untuk dihindari juga oleh Sir Arfi. Melihat dari pergerakan kedua tim sama-sama bermain cukup rapih, cukup aman. Walaupun Nino, Black Dragon Form sudah mulai dikeluarkan. Ngincar ke arah tengah, Ranger Tapi Mas. dipancing retributionnya bersama satu poin kill dari Yue. Berhasil dapatkan Dino dan masih bertahan di depan sana. Tapi damage turret tidak bisa dibendung kembali. Satu hit dari seorang Demon Kite membuat Dino harus tertakedown. Tapi informasi yang mahal, no retribution, no Yue. No Yue, tapi dengan timing kematian yang masih cukup cepat. Terlihat Turtle sudah mulai muncul. Dan bahkan di minimap yang dilakukan oleh Yasuke tampaknya mengambil beberapa jungle terlebih dahulu. Dari orange buff mungkin akan ke purple, kemudian akan ke arah turtle-nya. Untuk apa? Mungkin untuk power of retribution ya, perbedaan level cukup penting untuk turtle yang kedua, Profesor KB. Udah pasti ya, mereka ingin terus snowball, nggak berhenti juga. Tapi ya jangan lama-lama sih, karena Aurora Gaming Philippines udah start duluan turtle-nya. Oke, sudah di start Turtle di depan sana. Yasuke mencoba untuk mulai masuk tapi sayangnya nggak tembus. Tembok dari Ento terlalu besar dan di sana Light udah gak ada defensive skill dengan flicker yang dia miliki. Mau team fight lebih lama, mau team fight lebih dalam, yang ada malah Altrigo tadi bisa ditekuk. Dan untuk Domeng di arah top lane mencoba untuk melakukan satu point kill steal, tapi covering sangat baik dari Arfi. Ingat Marksman gak harus selamanya di cover, tapi dia juga bisa melakukan cover. Yes, sebuah pergerakan yang cukup baik. Langsung memaksakan sebuah flicker spell dari Domeng Kite. Dan tampaknya juga kita lihat outer turretnya yang diincar oleh Arfi. Walaupun Yue terpaksa bergerak ke arah atas untuk membersihkan minions wave. Sebuah early game yang kalau dilihat dari net worth masih condong ke arah kiri. Tapi kalau ngomongin soal bermain dengan waktu, kira-kira hal apa yang harus benar-benar diwaspadai oleh alter ego, Profesor? Mungkin kalau kena kite ya, kayak misalkan mereka udah ngeluarin beberapa skill ultimate, termasuk juga dengan Phantom Steed, mungkin termasuk dengan Reload Manipulation. Hati-hati fight back dari Aurora Gaming Philippines, karena ada banyak banget nih hero yang bisa mengacaukan tempo dari alter ego. Contohnya ada Alice dengan Turn of Ruin, ada Light juga dengan The Way of Dragon bisa matahin setup. Tapi ya santai dulu mungkin. Yang penting pressure-nya jangan lepas. Karena lihat Alex juga masih nempelin banget ke Demon Kite. Benar digangguin terus-menerus, bermain Udah ambush, pasti ya. traction pulse, kena satu. Tampaknya yang menjadi tujuan adalah bukan point kill, melainkan selalu orange buff-nya. Ditekan, diambil semua source jungle-nya. Terlihat dari perbedaan level, 8 dengan 9 menuju ke arah 10. Hampir 2 level perbedaannya, Prof. Ya temponya harus terus seperti ini, ditekan terus permainannya. Farmingnya nggak perlu ada di lini dari alter ego-nya sendiri, bisa press terus ke Aurora Gaming Philippines untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Tinggal nungguin Arfi juga sih, karena Arfi akhirnya baru connect sekarang nih untuk team fight di area turtle objektif. Yes, sudah mulai ke arah purple buff. Sudah terlihat jelas di minimap, Turtle akan segera muncul. Domeng Kite sudah terlihat dan tampaknya dilepaskan begitu saja. Masih belum adanya inisiasi team fight yang tampaknya mungkin akan menjadi sebuah Turtle yang cukup free. Dan tidak mungkin dikontes oleh alter ego atau Aurora Gaming lebih tepatnya. Karena kita lihat di sini, oh dimajuin Dwarf Dragon. Mereka memang tidak mau kontes, tapi mereka mau satu point kill. Sayangnya, Yasuke melakukan respon dengan sangat cepat. Lihat apa yang dilakukan para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Mereka gagal mendapatkan satu point kill. Flicker for defensive dari Edward berhasil dikeluarkan, tapi jangan lupakan. Ini tipikal permainan dari Philippines dengan Yisansin ketika mereka sedang under kondisi. Cari apapun yang bisa dia ambil. Cari apapun, dan objektif yang mereka cari adalah outer turret dan juga minions wave. Walaupun kita lihat Alex masih menjadi seseorang kekasih dari
Domeng kita ya, yang benar-benar ditemenin terus Demon Kite-nya. Kemanapun dia pergi, Yeshunshin-nya selalu ditemenin, digangguin terus-menerus. Walaupun memang terlihat ada perbedaan level, tapi ini kalau misalkan dilihat pressure-nya, harusnya masih cukup oke karena mid game-nya kan. Iya, tapi awareness-nya jangan lupa bisa ada dari belakang loh. Dari belakang. Oke, surprise dari Alec menuju ke arah Domeng KT. Kali ini nggak berhasil melakukan apapun. Malah Alec yang merasa melakukan flicker for defensive. Tapi Domeng KT, kita lihat, membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming Filipina kasih satu jalan pulang untuk Demon Kite, Profesor. Iya ya, biar ada ruang ya. Ruang, Karena tadi jadi ada recall. Mountain Shocker juga, terus tapi gak ada yang aware soal orange buff, jadi dilepasin begitu aja. Yep. Kira-kira kita lihat sini, majuin Phantom Steed. Tidak perlu dikeluarkan, tapi Dragon Form, lihat Black Dragon Form-nya. Lihat ke belakang sana, damage dari Yue dengan Sky Piercer-nya sudah aktif dan Dino harus mundur ke arah belakang. Ingat, jangan mereka terlalu terburu-buru untuk mendapatkan point kill. Turret objektif juga harus menjadi sebuah pertimbangan. Karena Yue udah mengaktifkan Sky Piercer yang dia miliki. Wah, ini sih benar-benar di-clear dengan sangat cepat. Coba untuk dapetin outer turret di arah tengah. Tapi tampaknya mereka juga sudah ready akan hal tersebut. 20 detik lagi. Lord akan muncul. Dan kita lihat juga dari minimap. Gimana cara lagi-lagi ya, sesuai dengan omongan dari Ranger Emas, Prof. Demon Kite-nya benar-benar cari celah apapun itu. Minions di bawah, ke jungle. Balik lagi cari turret yang bisa diambil. Atau mungkin sekarang mau dipaksakah, untuk langsung perang di Lordnya? Cari ruang ya pokoknya ya. Tapi ya mungkin buat Nino dulu sih, harus sabar dulu. Zoning boleh tapi jangan overzone. Karena kalau kedalaman juga dia bakal nerima damage lebih banyak pasti. Oh, sekarang mereka nggak punya Black Dragon Transform, Nino baru punya. Mundur ke arah belakang, Demon Kite menjadi target utama dari seorang Nino. Dan lihat, targetnya menuju ke arah satu retribution yang sangat baik. Yasuke berhasil mendapatkan Lord untuk kesekian kalinya dan bahkan Nino. Dua tumbang di arah top lane. EXP Laner from Indonesia berhasil membuktikan di atas Edward. So mana tepuk tangannya dari Sidor. 4 orang tumbang. Tersisa Domeng Kite. Dari Harith-nya dipaksakan untuk mengeluarkan satu flicker. Sebuah permainan yang masih cukup hoki kalau kita bilang. 6.000 gold plate. Mencoba untuk langsung mengambil semua source yang ada dari purple buff. Dan bahkan diberikan ke Hijumenya. Menunggu Lord untuk jalan di arah atas. Fight atau win con seperti apa yang harus mereka pertahankan, Prof? Yang pasti temponya jangan sampai hilang. Jangan sampai mereka memberikan ruang juga untuk Aurora Gaming Filipina. Kalau bisa kuasain bush-bush yang krusial. Karena ingat ada Light dengan Chow. Takutnya Light dapetin Way of Dragon kayak tadi ke arah Yasuke. Untungnya tadi Nino ngezoningnya tepat waktu. Jadi ya Demon Kite-nya akan mundur ke belakang daripada nerima damage yang banyak. Tapi untuk next fight-nya, kalau bisa sebelum ada team fight besar, kuasain dulu area jungle-nya. Dorong terus Aurora Gaming Filipina biar mereka nggak dapetin ruang dan nggak bisa setup. Yap, itu dia. Sebuah win con yang harus benar-benar dilakukan oleh Alter Ego. Hold di defense di arah bawah sudah pecah. Di arah mid lane pun juga sudah mulai pecah. Di arah atas, di freeze mencoba untuk mulai masuk. Siapa yang akan membuka Black? Tapi Black mereka Wall. jangan lupakan dengan adanya Edward bisa masuk ke belakang dengan Crown of Queen-nya. Tapi tanpa ada following of damage itu akan sia-sia. Flicker from defense Dino berhasil melakukan zoning terhadap Light. Mundur ke arah belakang tapi sayang sekali. Para pasukan dari tim Aurora Gaming mereka kehilangan Edward sebagai ujung tombak mereka. Sebagai front laner yang paling kuat dari tim Aurora Gaming. Dapetin best turret di arah tengah. Menuju ke arah atas tapi sayangnya minions wave sudah mulai habis. Mereka dapetin apa yang mereka tuju. Tapi kita lihat masih cukup lapar. Masih tidak mau pulang. Perang adalah jawaban. Apakah ini yang akan dilakukan oleh Alter Ego? Karena Edwardnya masih tumbang dan top turret menjadi pilihan utama. Dipaksa zaman force for defensif. Dan Demon Kite juga nggak bisa berbuat banyak. Lagi dan lagi, ingat hari ini Serumpun versus Aurora. Apakah Serumpun berhasil mendapatkan momen juga untuk di match kedua kali ini dari tim Indonesia? Indonesia versus Philippines. Dapetin 2 base turret. Sebuah pergerakan yang sangat diuntungkan. Sudah terlihat juga Alec yang tampaknya sudah mengganti sepatunya di menit 12 menjadi sepatu untuk Ram Concealback. Iya, karena ini udah jadi hal yang biasa ya. Kalau kita mungkin beberapa kali melihat pergantian dari yang awalnya mungkin encourage, dia ganti ke conceal, nggak ada masalah. Yang penting pembelian dari Chestisnya, terus nanti dia mungkin akan menuju ke antik atau bahkan mungkin butuh Radiant Armor atau jangan-jangan langsung ke Blade Armor, nggak ada masalah. Karena banyak banget item yang emang dibutuhkan untuk menahan semua deal damage, magic atau physical dari Aurora Gaming Filipina. Tapi dengan perbedaan gold seperti ini, ya Alter Ego cuma butuh menekan aja. Gak butuh farming terlalu banyak karena goldnya udah pasti untung buat Alter Ego. Yes, Lord sudah mulai muncul.
Ada pergerakan yang bakal dilakukan oleh Aurora PH Light menjadi lini paling depan. Mau dipaksa fight atau tidak? Kita akan lihat di sini Ranger Mas. Kalau gua jadi Aurora Gaming Filipin, gua benar-benar pasang fight, tapi Nino lihat target utamanya. Di belakang sana dia mencari di mana Yue berada, target light for defensive dikeluarkan. Oke, memang mereka nggak punya light dengan flickernya, tapi jangan lupakan Edward. Edward adalah satu momen utama untuk mengalihkan keadaan, dan itu dia Thunder Druid. Berhasil mendapatkan Arby, tapi sayang sekali Sky Mister memecahkan Edward di depan mata. Double kill, Doming gak ada yang bisa selamatkan, triple kill. Looking for Mania, Yasuke memaksa light. Duel of Dragon 4 defensive, gak akan membuat light selamat di hadapan Yasuke. Dan mega kill, almost Mania. Satu orang terakhir Demon Kai dan kita akan lihat sama-sama Alter Ego. No one left best standing, gak mungkin bisa mempertahankan best. Clear mineral semua jawaban pertama. Karena best turret akan menjadi jawaban. Alter Ego masih bertahan. Dia harus membawa ke game yang selanjutnya. Alter Ego bangkit dari tidurnya. Satu sama poin yang benar-benar dibutuhkan untuk mereka. Alter Ego memegang kendali dari early game. Tidak mau membawa terlalu lama game yang berlangsung di game yang kedua. 10.000 lebih gold mereka sudah lead. Dan mereka langsung end game-nya. Tidak mau ada lagi gerakan-gerakan tambahan. Tidak mau lagi ada pasif yang bakal aktif. Karena ini Alter Ego. Mereka ingin membalas kesalahan. Membalas kekalahan mereka di game yang pertama. Nevin. Wah, 1-1. Ini skor yang bisa dibilang masuk ke ekspektasi kita ya. Tadi buat Alter Ego mengejar. Tapi Wan, nyaksikan game ini. Apa yang ngebedain dengan game pertama sehingga Alter Ego bisa menang menurutmu? Yang pasti Udah habis lah kata-kata Iya, udahlah. Dok, kata-kata aku udah habis, kenapa kau tambah lagi? 3 kali kau pun dia kan. Nah ini sekarang kita bakal bahas. Balik nangis aku nih. Kita bahas dulu ya dari segi drafting phase-nya. Ayo. Kita sediakan waktu untuk Bang Wan menangis nanti. Dan sekarang udah ada Tapi udah kuerin mata ini udah. Fanny yang langsung muncul. Kita melihat dengan hadirnya Leomord yang sekarang tidak akan terbuka lagi. Karena dari 2 game tadi Alter Ego selalu ada di first pick. Bedanya sekarang Aurora yang akan ada di first pick. Jadi mereka punya kesempatan ini. Cuman jelas akan ada trade. Ya, tapi Freya tetap di ban ya. Gue Ya. pikir Aurora kalau mereka di first, mereka mau Freya. Ya walaupun nggak first pick, bisa jadi 2 pick selanjutnya ya. Ngelihat dari bandnya juga, kali ini 3 hero frontline yang di band. Chusin ditukar dengan Yif. Chusin yang dipilih ya. Sebenarnya dari matchup landing, sebenarnya Yif menang range. Heeh. Cuma dengan Chusin yang baru juga menurut gue lumayan enak. Karena gameplaynya Chusin yang berubah. Ketika udah ada satu yang diangkat, dia nggak bisa langsung diangkat lagi yang kedua kali. Itu harus tunggu waktu jeda. Tapi damage-nya ditambah. Namun itu dia Cloud. Muncul. Cloud TV. Akan ada teamfight yang liar seharusnya. Lihat Cloud, nanti ada Blazing Duet from Arvi nih, si kumis-kumis satu itu tuh pasti ngoceh lagi nih. Tersindir lagi ya. Masalahnya, Wan, kita panggil Mas Ade nggak sih sekali Iya. di sini? Boleh, Seharian. boleh banget. Si kumis-kumis itu biar rasain. Biar dia tahu rasanya. Iya. Ya, tapi terakhir gue ngobrol sama Mas Ade, dia tuh pengen kesini katanya nggak perlu bayar juga. Dia Iya. emang secinta itu sama Mobile Legends. Wow. Oh, jadi- tapi Jadi- boleh dong. Ya, makanya jadi kita buktiin. Boleh buktiin buktiin dong. Mas Ade. Analis si kumis-kumis satu Iya. itu ya. Yang kumis from mana itu ya? Itu emang. Jadi aku rangkum ya, berarti Mas Adi mau datang ke sini dipanggil Oji dan tidak dibayar. Iya. Oke. Betul, Nggak, karena dia secinta itu dengan Mobile Legends. Mas Ade itu sangat mendukung banget ya. Betul. Turnamen-turnamen Mobile Legends. Maka mereka datang pun dia gak usah dibayarin, gue gak apa-apa. Iya. Mau dibayar dia nggak mau. Gak usah. Luar biasa. Oke lah kendaraan. Dia bilang gak usah kendaraan gue baru gue bisa Baru. sendiri katanya. Karena Ade Setiawan. Karena ya. si adik-adik kumis satu itu, Iya. dia pengen analis nunjukin kemampuannya di sini. Benar. Dia pengen nebak Oke. semua draft yang sebelum ini. gitu ya. Nah, tapi ini udah banyak banget ya drafting yang udah mulai dibawakan juga. Dan Profesor KB nih ngelihat hadirnya Khalid. Karena tadi kan sempat di-ban. Apakah ini emang jadi salah satu comfort dari Aurora untuk dibawain? Ya kayaknya ini lebih tepatnya emang mau ambil hero yang screening aja ya. Ditambah sebenarnya aku pengen ngomong ini dari awal tadi draftnya. Emang dengan adanya band Leomord, Fanny, Bucks ya gini-gini. Hah? Coach Shaver emang sengaja dengan second pick mereka berani adu gitu. Bawa mid lane-nya aja dua-duanya lepasin aja Yves Chushin. Heeh. Yang bisa jadi Kontes aja option. ya. Iya tapi kalau dengan adanya Khalid aku rasa ini malah nge-trigger Alter Ego buat main fighter aja jadinya. Lu expect Daripada Chusin gak Assassin. tuh? Gue expect. Bukan Yif. Cloud bahkan di first pick. Oh. Jadi kayak diadu, emang sengaja mau diadu sebenarnya dari awal. Iya, iya, iya. Jadi ya jawabannya adalah Yves ternyata yang bakal diambil sama Alter Ego karena emang Chushinnya yang diambil duluan sama Aurora. Ya. Oke.
Ini yang jadi menarik gitu ya, kalau misalnya ngelihat dengan trade demi trade yang terjadi, karena banyak banget kan akhirnya hero-hero mahal yang terlepas. Cuman kalau dari banningnya nih, setelah adanya Valentina ditutup, jelas karena untuk menutup counter Sora ya. Ya, Nah match up satu lah. lagi, apa lagi nih Lim yang harus mereka hindari? XP lane, badan jungle? mungkin entah itu dari lapu-lapu. Hah? Kayaknya kalau untuk Yuzong kurang sih. Jungle-nya belum muncul dan Cloud ini tipikal yang bisa kabur dari Yuzong. Kayak lapu-lapu will be good atau Esmeralda yang udah di ban juga ya udah. Wah. Berarti sisa ke ya tadi lapu-lapu juga jadi opsi atau Uranus mungkin. Ini god lanernya jangan sampai offside ya. Karena ini bisa dipanis abis-abisan loh dari kedua god laner. Jangan sampai don't let money change you ya. Kalau udah kaya, Oh, saya tahu tuh itu tagline. kalau udah kaya itu nggak boleh offside net, god lanernya net. Betul ya, Oh. seperti ya Ada Mas coachnya Ade. juga tuh. Itu coachnya Mas Ade memang. Katanya don't let money Money changer changer. katanya. Jangan Enggak, money change Kok money you. changer ganti, Oh, enggak, ganti ini dong. Iya, makanya don't let Gantian money dulu. changer. Oh, iya, dong. bener. Heeh. Berarti ini apa nih yang harus mengubah kalau gitu? Kalau bukan uang, hero mungkin yang harus ditutup, Udah. Prof? Nah, temponya sih Hilda udah ditutup juga kan. Paling nanti diimbanginnya sama Chow gitu. Chow Buat ya? kalitnya biar nggak kalah sungainya. Chow kayak dia belum ada follow up sebenarnya, Be. Berarti mainnya pick off di akhir gitu. Ya di Hanya untuk akhir. screening. Yang penting screening aja gitu awalnya. Oke, gua Ada. ini real hero screening nih. Ini screening The real abis. screening. Tebel Karena banget ya? Revitalize. Ya diadu sama Khalid pun, sometimes Khalid itu bisa miskalkulasi karena revitalize-nya. Dan ini EOI-nya jadinya besar banget dong. Udah ada Hylos, ada Eve, bahkan dengan Sora lumayan ngebantu untuk mereka ngumpulin para player nantinya. Nah, sejauh ini junglernya malah belum kebuka, Prof. Kayaknya emang mau ngasih kejutan di last pick sih. Karena itu kan kekuatan dari second pick. Mereka bakal kasih kejutan di akhir. Ya. Mereka bakal memberikan junglernya di akhir. Biar nanti Aurora Gaming Philippines juga dikacaukan dari segi setupnya, temponya. Kalau emang hero-nya bener-bener gak bisa kejawab gitu kan. Lancelot gak sih? Lapu-lapu lagi Itu dari opsi kan? Edward. Redrin! Jungle tank. Bakal Bakal hyper Lancelot berarti ya. tuh. Hyper carry dari Harit. Ada Cusin sebetulnya yang akan bantu. Yap. Nah, tinggal pilihan terakhir aja nih untuk mashup ke arah Fredrin-nya. Mau tetap bawain fighter kah? Karena sebenarnya ada Baksya. Hylos yang cukup tebel. Paksa. Udah di ban, Mas. Nggak bisa dimunculin lagi. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu stepnya. Gue juga pengen bilang Queen, Kalau udah tank di-ban. jungle, Akai kayaknya. Enggak, sekali boleh. Akai? Akai. Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. Sekali aja munculin lagi. Buka sendiri kau. Marah dia marah. Marah dia. Diam-diam marah tiba-tiba. Satu pilihan terakhir. Tapi gimana nih dari Bang Wan ngelihat Aurora dengan draft kayak gini? Masih mau support? Oh, damage. Disusun jungle. Iya. Jadi prediknya tetap Aurora? Aku tahu Aurora karena yang tadi aku bilang kayak Iya. aku tuh agak ada membawa Punya SWE. kutukan. Punya Iya. kutukan. Jadi tim yang mana aku pilih selalu ya, kalah. Tapi kalau dari Lim ngelihat draft nih, objektif. Mungkin hati-hati di mid game karena kalau misalkan mereka nggak bisa pegang mid game-nya, Snowball dipegang Aurora. Oke, menarik ya. Cukup harus berhati-hati berarti. Dan langsung aja kalau gitu kita akan menyaksikan setelah poin disamaratakan, mampukah pengejaran dilakukan oleh Alter Ego bersama para caster kita, Cornet Mas dan Profesor KB. Alright, ini dia match yang kita tunggu-tunggu untuk siapapun nih yang mendapatkan game yang ketiga sekarang. Karena semakin dekat-dekat match point, siapapun yang menang, satu langkah lagi untuk bertemu dengan SRG di final upper bracket. Makin malam harus makin berisik. So tenis indoor, mana tepuk tangannya? Itu dia, makin malam makin berisik. Harus Makin lebih panas malam, suaranya. makin tuh lagu apa kenapa tiba-tiba nyanyi lu? Lagu dia sendiri lirik sekali pakai sih. Lebih tepatnya. Ntar dibahas di game berikutnya udah lupa ya. Udah apal lah kira-kira saya. Gila, tapi ini makin ramai, malam makin rame ya. Udah mau jam berapa nih? 10 malam bro. Oh nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Gak ada Nggak urusan. Nggak ada urusan. Mau sampai subuh pun nggak ada urusan. Enggak lah. Kan Gokil. di MPL main aja kita jam subuh. Benar juga. Tapi lihat, early game yang balik lagi ya. Dengan combo Yue, Xuxin. Dan juga dengan Light ini ya, Khalid. Kalau misalkan pasifnya penuh, gila seluncur, movement speednya cepet banget, susah banget untuk dikejar, Be. Ini untuk early gamenya, lu lebih condong ke arah mana, Be? Kalau sungai sih udah pasti ya. Sebenarnya Aurora Gaming Philippines lebih bisa kendaliin. Karena kan Khalid dan juga Cusin ditambah ada Fredrin. Jadi emang harus hati-hati banget dari Alter Ego. Jangan sampai mereka terlalu jauh dari backupnya. Karena ada Fredrin sama Khalid ini nih yang sebenarnya kalau early game damage udah pasti cukup buat nge-punish, apalagi dapetin first blood. Yes, dengan satu pick track kita lihat, dan first blood
Wow. Gila, Hijuming. Mode nggak mau disuruh cuci mobil membuat dia bersinar. Berhasil mendapatkan first blood kali ini Bung Hornet. Betul sekali. Mode untuk mendapatkan tiket liburan ke Jepang dari Kodel Win. Tampaknya ingin membuktikan kalau Hijume layak, deserve. Apa bedanya? Kan sama artinya. Sama. Ya tapi thanks to Bro Cahyo aja ya dia maju ke depan ternyata. Padahal barusan kita bilang jangan ada yang terlalu offside dari Alter Ego. Tapi ya lumayan dimaksimalkan lah, dipunish. Karena Lightnya yang ngelakuin misplay itu sendiri. Plus flicker. Pas flicker juga jadi kebuang banyak banget resource-nya buat Turtle 1. Turtle pertama 5 detik lagi akan segera muncul. Captain Shaker juga sudah mulai ready untuk membuka visual map. Atau bahkan mungkin ke punish di arah tengahnya Ranger Mas. Langsung dari Lord Manipulation menyelamatkan seorang Alex di depan sana. Demon Kite harus diusir mundur ke arah belakang. Ini menjadi sebuah keuntungan untuk para pasukan Alter Ego. Mereka bisa melakukan setup, tapi Nino di arah top lane. Mencoba one by one situation, dibantu dengan adanya Light. Dan Nino harus ter-take down. Hampir saja memenangkan pertarungan 1 lawan 1, tapi tidak bisa terlalu lama. Press Ward masih bisa ditahan oleh Alex. Tapi lihat yang dilakukan Aurora Gaming Philippines. Dengan segala kekurangan yang mereka lakukan. Mereka men-take over Turtle, Bung Hornet. Tanpa adanya stack full dari Precious Wrath. Paksakan untuk mundur. Dan sebuah desisi yang cukup baik untuk pergerakan di arah XP laner ya, tapi fight lagi-lagi. Raging Sandstorm dikeluarkan. Yasuke, untung saja masih ada satu Traceless. Tampaknya flicker. Solo kill! Notifikasi yang sudah ditunggu. Solo kill terhadap senior M-Series-nya Edward. Ditunggu pertandingan di XP laner yang seru dan Dino menunjukkan kualitasnya. Dapetin 1 point kill. Bahkan Yasuke tidak perlu recall, balik lagi ke area jungle-nya untuk mendapatkan darah yang sempat terburst dari beberapa team fight. Dan bahkan kita lihat walaupun masih diungguli oleh Aurora Gaming PH, tapi tampaknya Alter Ego mencoba untuk memegang kembali, terutama dari area sungainya. Karena baik lagi emang senyebelin itu kah untuk masalah Khalid megang sungai? Iya, Khalid Chushin soalnya berdua. Jadi kalau mereka udah nempel barengan berdua ini ya even mungkin Alek ya harus hati-hati. Mungkin revitalisasi yang bakal ke-trigger, mungkin Glorious Pathway-nya. Karena mau gimana pun dari early game kita tahu sendiri Chushin ini kan nyebelin banget. Dan ditambah lagi dengan gameplay barunya yang sekarang dia bisa targeting ke arah depan. Udah pasti damage yang diberikan akan semakin lebih masif juga. Glorious Pathway, Tapi paksakan. trigger utamanya adalah Light. Berhasil menangkap seorang Yasuke. Traceless pun gak mampu dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Di belakang sana, Nino mencoba untuk melakukan pertukaran damage antara para jungler. Akhirnya tertukar dengan pasti. Tapi Edward menutup jalan Nino untuk bisa pulang. Daze yang sangat baik. Membuat Nino selamat dari hantaman Edward. Sebuah in and out fight yang sangat baik dipertunjukkan oleh Alter Ego dan juga Aurora Gaming PH. Tapi kita lihat di sini, Turtle segera akan muncul. Tidak adanya flicker di arah tengah. Oracle sudah jadi juga. 14 detik lagi untuk Turtle akan segera muncul di lane of dan sudah mulai terlihat juga Yasuke yang tampaknya lebih memilih untuk mengamankan purple buff terlebih dahulu. Dan belum adanya yang nge-setup, tapi lawannya adalah ini Demon Kite yang dia pakai Fredrin B. Enak banget untuk curi atau ngambil turtle-nya. Ya udah pasti ya, makanya mungkin lebih ke cuekin dulu aja nggak apa-apa. Yang penting goldnya tetap seimbang dan level sih yang paling penting karena Yasuke butuh level secepat mungkin untuk bisa memberikan battle retribution. Oh, Dan Shogun Informasi didapatkan, Alex akan menjadi korban. Brave Fighters telah dikeluarkan, tapi Nino tidak mau terlalu terburu-buru untuk mengubah awannya. Dia tahu kali ini, lihat bakal coba diambil Demon Kite. Edward melakukan sedikit defensive item dengan Brave Fighters-nya. Dan Nino harus tenggelam. Defensive moment yang dilakukan Aurora menyelamatkan seorang Demon Kite dengan kegagalan, tapi Blessing Duet for nothing. Di sana, Arfi tampaknya mengeluarkan sedikit terlalu terburu-buru membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka harus ke panis Hijume-nya di tengah sungai. Karena nggak ada lagi Blessing Duet dari Arfi. Yes, sebuah pergerakan satu persatu. Dan bahkan kita lihat dipaksakan juga untuk Arfi mengeluarkan satu spellnya, flicker ke arah belakang untuk mempertahankan dirinya. Sebuah pergerakan yang tampaknya tidak cukup baik karena kita lihat dari usaha untuk ngambil golem, tapi ternyata justru malah kehilangan seorang Hijume. Walaupun kita lihat Kramer sudah diambil, coba untuk kembali lagi ke area jungle milik Alter Ego. Tapi ini early-nya ternyata, lumayan susah juga untuk Aurora ini benar-benar kuat banget early-nya, ya barusan emang karena dengan adanya tank jungle mereka bisa mainin makro kan. Kayak mereka nge-trigger Blazing Duet di bawah. Terus ternyata Yasuke-nya juga ke-trigger dengan adanya Mountain Shocker. Jadi ya mau nggak mau Domengnya bisa di follow up juga. Karena emang tadi mereka menang di bagian top lane. Mereka udah pasti langsung bergerak ke area bottom lane. Ya makro play klasik lah. Permainan awal Filipina. Mainin map sama kendali. Yang penting nanti
Fredrinya ini bisa menangin dulu early game-nya. Zaman Force. Oh, tapi Arfi nggak boleh ter-take down. Nggak boleh. Ini akan membuat dia akan mundur lagi, the power of scaling gaming yang diberikan oleh Arfi nantinya. Dan ingat, Alter Ego di early nggak apa-apa, memang dia tidak di dalam posisi owning Profesor. Tapi nggak boleh under banget juga. Ya, ini Cukup so-so aja, so-so. cukup so-so ya, tapi ya kita lihat sini. Belum adanya Lord yang muncul, masih ada Turtle yang tampaknya juga lagi dan lagi. Alter Ego dipaksakan untuk melepaskan, mengikhlaskan. Atau mungkin mau coba perang karena Nino mobility-nya atau mobilitasnya sudah mulai ke arah Turtle. Tapi nggak ada Yasuke sih. Yasuke kayaknya lebih memilih untuk arah atas untuk dapetin outer. Balik lagi mungkin itu salah satu gameplay juga dari Shanshin, Profesor KB. Ya. Untuk cari objektif ketika kehilangan satu objektif Turtle-nya. Emang harusnya kayak gini sih. Jangan mau paksa fight. Oke, Yue bakal coba ditarget oleh Nino, tapi dengan ada Heaven's Red, Nino berhasil mendapatkan point kill, tapi nampaknya gagal. Walasi Nino tenggelam di sana, tapi bakal coba dipaksa. Pertukaran akan untuk satu, membuat Alter Ego kehilangan Nino, tapi Yue kehilangan juga flicker yang dia miliki. Meanwhile, kalau kita ngomongin di arah mid lane, Hijume pasti akan masih lebih aman dengan flicker yang dia miliki, Bung Cornet. Mau nggak mau, tapi dash 2 kali yang sangat baik dari seorang Nino karena dia sudah buang flickernya. Make sure bakal dapat Shin ya. Tapi ini sebuah pergerakan yang mungkin harus diperhitungkan kembali. Tidak boleh sampai ada miscalculate yang ngebuat kalau misalkan tadi tidak 1 untuk 1, mungkin akan balik lagi, kerugian akan dialami oleh Alter Ego. Gimana Profesor? Ya udah pasti ya, karena kalau misalkan ada trade-nya bakal rugi banget. Apalagi kalau Ninonya yang tumbang tapi Yue-nya selamat gitu. Yep. Itu pasti bakal rugi banget. Ya seperti yang Ranger Mas bilang, spike-nya dari RV udah pasti bakal menurun temponya. Jadi harus nungguin dulu Trinity dulu yang jadi, Golden Staff-nya juga. Bener-bener bakal dikasih waktu dulu nih buat RV. Sampai itemnya cukup untuk nanti Blazing duetnya akan lebih terasa untuk frontline. By the way, B, ngomongin soal 2 marksman. Ini butuh farming atau butuh waktu lebih lama dong untuk Alter Ego nge-bounce back gamenya? Ya udah pasti ya. Cuma mungkin dengan adanya Hylos dan juga adanya Sora, tadi kan dari awal kita udah bilang kalau misalkan minimal gamenya imbang aja udah cukup. Ya kecuali kalau misalkan pressure-nya kayak gini nih, nggak ada yang dapat trade-nya kayak misalkan kalau Aurora Gaming Philippines ambil Turtle mungkin trade sama Orange Buff atau Purple Buff, tapi kita jarang ngeliat hal tersebut. Sehingga mungkin snowballingnya nggak yang bener-bener seimbang gitu. Jadi ya Aurora Gaming Philippines pasti goldnya akan sedikit lebih unggul. Berarti lebih wise untuk melepaskan Lord yang pertama? Kayaknya nggak ada masalah sih selama mereka masih bisa defense dan nggak ada yang keculik. Nggak ada Atau mereka yang mau keculik. pick off duluan. Pick off duluan siapa targetnya? Yang ada di laning jauh, siapapun itu. Dia udah punya golden sih, Be. Dia bisa team fight harus ya. Dia punya power sih kalau untuk kontes di lot pertama. Kalau mereka mau ya, catatan. Kalau mereka mau. Tapi kalau dilihat dari minimap, kayaknya mereka mungkin mau. Pertanyaannya sempat atau tidak Ranger Mas? Tepat atau tidak, Lordnya masih terlalu jauh. Dan ingat, ini mereka bukan marksman DPS. Dia bukan pakai Harit di belakang sana. Edward mencoba untuk melakukan zoning out. Dan langsung ada sosok dari seorang light terbang dengan Raging Sestrom. Hijume menjadi target utama. Fokus menuju ke arah Lord, sedangkan zoning out dari Aurora Gaming Philippines kepada para pasukan tim Alter Ego-nya berhasil. Di belakang Edward Scratto Maut. Nino bukan dengan Heaven Rod. Jadi dia tidak bisa memiliki damage yang sangat banyak. Zoning out-nya benar-benar berhasil. Aurora Gaming meninggalkan Demon Kite-nya sendiri. Wah, sebuah mistake yang tampaknya terlihat dari Yue yang coba untuk dia fokus ke arah depan. Flicker ke arah depan tapi ujung-ujungnya memberikan nyawanya untuk Arfi. Oh iya, pasti ya, karena Yue juga kan selesai dengan Sky Pierce, jadi dia pengen banget dapetin satu trade lah minimal. Pecah tapi ya? ternyata Gagal. gak pecah di sana, Yes. gagal juga. Dan malah berbuah manis sebenarnya bagi Alter Ego karena pertukarannya menuju ke arah dari Arfi. Dan ya balik lagi, Demon Kite dilepaskan karena emang tugasnya ya, pembagian job desk dan Alter Ego bener-bener kena zone out. Karena kalau misalkan gak di zoning, ini gampang banget buat Yasuke dash in. Ketika memang flickernya dari Light udah digunakan. Tapi ya shoutout juga buat Light karena targeting yang dia pilih emang tepat sasaran banget langsung ke Hijume. Iya, mereka langsung ke Hijume. Mereka gak peduli apapun terjadi. Dan ketika Nino seorang diri di depan sana, masuk dengan kalkulasi tidak dia bisa melakukan cover terhadap seorang Nino. Arfi pun juga harus tumbang. Karena Arfi bukan marksman yang bisa bertahan melawan mereka semua. Even dia pakai Purify, even dia pakai Flicker, dia gak bakal mampu. Dia butuh Nino di sini. Bukan hanya Alek-Alek untuk Hijume. Terus Batway. Real world Bakal manipulation, tapi nampaknya fokus terhadap turret bukan sebuah jawaban, masih terlalu keras.
ditutup dengan adanya Holy Defense yang sudah pecah di menit ke-11 aja udah the best thing yang bisa mereka lakukan. High ground untungnya Alter Ego punya high ground. Untung saja masih ada real world manipulation dari Yume. Ditambah juga Alex yang mau nggak mau ngeluarin satu Glorious Pathway. Dipaksakan untuk mundur. Teman-teman dari Aurora Gaming PH masih bisa untuk mempertahankan dari high ground ya. Tapi kita lihat ini menit 11.30. Kalau misalkan dilihat dari mid game. Untuk sejauh ini dengan 4.000 gold lead, Be. Gimana cara Alter Ego bisa balikin keadaan ya? Nah ini nih, pasti kalau kita ngomongin balikin keadaan ya harus pelan-pelan sih Bung Kornet. Nggak bisa langsung dengan instan kecuali emang Aurora Gaming Filipina udah nunjukin beberapa battle spell kayak Flicker, Raging Sandstorm dari Light, itu mungkin bisa dipunish depannya. Apalagi dengan adanya Blade Armor tuh dari Demon Kite. Wah ini basic attack dari Arvi udah pasti bakal sakit ke Arvinya sendiri. Dengan efek pantulan dari armor yang begitu pedih. Tapi kalau dari jumlah matinya Yue kayaknya ini lumayan ke reset juga nggak sih dari Skypiercer ya? Ya sekarang makanya dia jawab pakai Blood Wings biar lebih aman lagi nantinya dalam team fight. Jadi dia bisa lebih jaga HP, dia punya nanti ada movement speed tambahan juga. Ketika dia terkena efek burst, dia bakal cover dengan adanya movement speed dan dia masih bisa Crimson Beacon. Dia masih bisa mundur ke belakang. Flickernya juga ready. Ya pokoknya siapapun yang keluarin atau ngemaksa ya untuk battle spell di trigger, itu harusnya Alter Ego yang bakal lakuin. Terutama buat front line-nya nih, buat Edward, buat Light. Kalau ngomongin ke arah team fight, mereka harusnya udah punya power. Glorious Pathway mencari di mana Yue berada. Nino mencoba untuk bermain flank, tapi ditangkap dengan adanya Light. Tapi jangan lupakan, Light bukan menuju ke arah Nino. Light tuh Hijume target utamanya. Lepas sih harusnya. Oke, Brave Fighters dikeluarkan Edward. Terlepas begitu saja, tapi kalau dapetin satu ball point kill ini berbahaya sekali sih. Dan untungnya Nino mencoba untuk menyelamatkan dirinya di depan sana, tertangkap. Nino harus hilang, tampaknya Nino tidak ada yang bisa membuat initiate power untuk Alter Ego. Lord langsung bergerak menuju ke base turret. Seperti ada keraguan, ragu-ragu yang terlihat dari player Alter Ego mau maju atau mundur. Dan ujung-ujungnya mereka tidak bergerak dalam satu suara dan akhirnya terculik satu orang. 16 detik tanpa adanya Nino. Lord akan segera masuk ke high ground Ranger Mas. Sudah pasti masuk. Lihat zoning out power yang diberikan oleh tim Aurora Philippines. Bahkan Arvi, the best thing yang dia lakukan adalah clear dari bottom lane. Tapi damage dari seorang Domi terlalu sakit. Dive in-nya gagal. Arvi juga masih bertahan, tidak ada flicker yang dikeluarkan. Meskipun begitu, mereka harus kehilangan 2 base turret. Tapi tidak ada yang lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak kehilangan orang aja, tidak kehilangan member, itu udah bagus banget, Net. 2 base turret menjadi kerugian tambahan yang harus dialami tim dari Indonesia Alter Ego. Biara atas Minions Way. Dragon Fighter. Dragon Fighter menuju ke arah Hijume tapi tertangkap karena terlalu dive in. Flicker for defensive dikeluarkan, ini saatnya Alter Ego untuk membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Glorious Pathway targetnya, tapi ternyata Yue langsung melakukan zoning out penutup, menetralisir Alter Ego untuk tidak bisa maju lebih dalam lagi. Wah, gila Aurora Gaming PH. Emang player-player dari Philippines membuktikan kekuatan mereka dengan cara mereka untuk dapetin semua best turret yang mereka inginkan di arah tengah, di arah bawah, bahkan di arah atas pun udah benar-benar sekarat, Prof. Tawan tuh barusan. Vision gak sih? Ya Vision Dan Light. Arvi melihat Light di depan sana. Bakal coba dicari dan Demon Kite tahu kalau para pasukan Alter Ego akan regroup. Langsung di cover sama Demon Kite, Net. Iya. Ya Ada tapi Immortal ini ya juga. classic play dari PH. PH. Ya makanya namanya kan Domeng Kite, Demon Kite, karena emang mereka suka banget nge-kite mainnya. Tungguin I dulu see. Alter Ego-nya buat maju dulu. Dia ngeluarin ultimate apa, dia manfaatin nanti misplay-nya. Jadi kayak seolah-olah Aurora yang react, padahal ya emang Alter Ego-nya ngebuang beberapa source skill-nya kan. Kayak mungkin tadi Stormbind atau shifter-nya dari Cloud-nya Nino, atau bahkan Glorious Pathway dari Alex, atau bahkan Hijume dengan Manipulation. Jadi emang dalam keadaan seperti ini, apalagi goldnya lagi dipegang sama Aurora Gaming Filipina, yang udah pasti dilakuin sama Aurora Gaming Filipina adalah nungguin dulu apa yang bakal dicari sama Alter Ego. Iya. Karena mereka tinggal react aja, kalau misalkan emang nanti ada kesalahan pun, udah ada immortality dari Light. Dia bakal bisa bertahan dengan waktu yang lumayan lama. Bahkan bisa outplay. Bahkan bisa outplay karena nggak ada pick off pasti dari Alter Ego. Ganggu banget sih, ini mapnya benar-benar kebuka banget dari seorang Light. Walaupun memang bisa dibalaskan juga oleh Yasuke ya dengan Meteor Shocker ya. Glorious Pathway, dirinya di depan. Di target, tapi dia niatnya Alex untuk memancing Yue mengeluarkan flicker atau minimal Crimson Beacon. Itu target utamanya. Karena kalau itu keluar, Lordnya bakal bebas, B. Cukup enak.
tapi nggak keluar masalahnya. Trigger Lordnya disiplin lah. udah mulai muncul juga, masih ada flicker, masih ada Crimson Beacon juga. Semua source spell-nya juga sudah ready. Kalau mau dipaksa, ini sih cacing-cacing atau naga ini bro. Ini kita lihat apakah cacing atau naga yang akan keluar di dalam Lord berikut. Karena kalau ngomongin poking damage, Yue udah di dalam power poking damage-nya sih. Memang dia bukan burst, tapi poking, Glorious Pathway, Edward, target utama, terpasukan dari tim Alter Ego. Mereka tidak ada yang melihat di mana Domeng kitenya berada di posisi belakang dan Edward belakangan Blazing duet bersama dengan Winter Crown telah dikeluarkan, tapi nampaknya permasukan dari tim Alter Ego. Mereka kehilangan Yasuke, nggak ada damage tambahan. Alex tersisa seorang diri dan Arfi nggak bisa menyelamatkan dirinya. Terbuka dengan sangat bebas, 2 orang tersisa Alter Ego. Mereka bakal coba dihantam dengan Edgar tanpa ada Lord, ini bencana. Tersisa 2, Domeng memaksa Higume hilang, no Icon Defender, bahkan para pasukan Alter Ego bakal dilahap. Wipe out! Aurora Philippines mendapatkan match point mereka. 1 game lagi, 1 langkah lagi untuk Aurora Gaming Philippines. Benar-benar bermain dengan sangat amat rapi di game yang ketiga tanpa adanya mistake sedikit pun. Sekalipun ada targetingnya lagi-lagi. Teman-teman dari PH benar-benar membuktikan kalau mereka tahu mana yang harus dilakukan. Sesuai dengan namanya. Ngomongin soal KB tadi, statementnya sangat bold. Demon Kite, Domeng Kite, bermainin kiting, tarik ulur, coba untuk cari source skill yang dibuang dari teman-teman Alter Ego. Dan mereka berhasil. Dan ini yang benar-benar mereka lakukan sekarang, Nevin. Wah, ini sih udah mulai deg-degan ya. Udah masuk ke dalam game yang ketiga, tapi poin kedua malah dapetin sama Aurora. Apa yang sebenarnya terjadi, Lim? Mungkin gue tambahin sedikit ya, kalau Hah? misalkan Aurora menang lagi di next match, ya itu menggagalkan juga kemungkinan All Indonesian Grand Final. Karena ya kalau misalkan Alter Ego turun kan berarti udah nggak Ya. bisa dong satu jalur yang sama untuk masuk ke Grand Final. Tuh, tapi setidaknya 1 tuh masih possible ya. Cuman kalau Bisa. berekspektasi dua-duanya dari Indonesia ini udah ya semoga masih bisa karena masih bisa Benar. best of 5 series, kita bisa susul win streak 2 kali, itu masih possible ya Yap. buat Alter Ego. Tapi kalau untuk game ketiga tadi terkhusus ya, ini Oh. apa yang ngebuat dari Alter Ego harus tumbang? Ya. Kamu gimana, Wan? Nah, ini Kamu. 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 Tapi by the way terima kasih dulu ya untuk Wan yang udah Ini lebih cocok dengan XP damage. Masih kayak lapu-lapu mungkin atau Yuzong. Yuzong cocok buat kiri by the way. Kalau misalkan Yuzong ada di kiri, berarti Fanny bisa full pressure ke Cloud-nya. Parsialnya biarkanlah diurus sama Yuzong. Lapu-lapu bagus di kanan. itu mimpi buruk buat backliner sih kalau beneran Yuzongnya ya. Kalau Cloud enggak kayaknya. Oh Cloud masih ini. Cloud bisa kabur banget dari Yuzong. Tapi kan ada follow up nih. Nah, makanya Fanny ngincer Cloud. Parsialnya biarkan. Chip. Bener. Chip juga sempat ditunjukkan ya sama Aurora Philippines dan itu bagus banget chipnya Bro Cahyo. Ya chipnya Bro Cahyo emang power kan dari dulu kan. Yap. Dari zaman dia ngewarteg sama Eman tuh. Bener. Saya tahu lagi wartegnya mana. Iya. Harus ya ada wartegnya ya. Loh, kearifan lokalnya harus dibawa. Oh iya bener, iya, mumpung iya, di iya. Indonesia Mumpung di nih. Indo. Bondingnya itu di warteg ya. Iya bonding itu. Berawal dari warteg. Dan sekarang untuk ya opsi yang tadi masih kita cari itu sebenarnya di posisi XP laner. Apalagi untuk Edward yang udah lumayan ngebantai-bantai tadi dengan lapu-lapunya. Apakah akan dikembalikan lagi? Karena disimpan dulu, Hylos dulu justru. Ini salah satu hero yang nggak bisa dimakan Fanny menurut gua. Kalau mau dimakan pun bakal ngebuang banyak sekali energi dan waktu. Jadi kayak cari yang front to back lagi. Hah? Teris. Wah, kalau aku cuma berharap ini Leomordnya bukan di flex ya. Kayak tiba-tiba Leomordnya di XP terus munculin Akai gitu buat megangin Fanny. Itu agak repot soalnya karena udah ada Hylos juga kan, frontline-nya kuat jadinya. Emang susah kalau tim striker semua, Be. Itu dia Jadi makanya. lagi akhirnya. Kayak kebanyakan flex juga kan. PH udah sering banget ngelakuin hal-hal yang punya risiko gitu. Tapi dengan adanya Granger ini seperti yang Lim bilang juga karena striker semua ini harus dimaksimalin dari awal banget. Kayak nggak boleh ada celah sedikit pun Alter Ego tuh nurunin tempo mereka. Karena kalau ngomongin damage, ini 4 draftnya sih punya damage semua. Semua nih, bahkan dari ya nomornya juga punya lapu-lapu kan. Wah, Ini yang gue bilang tadi, bisa jadi dia pressure ke Parsha, jadi Cloud-nya ini fokus, Fanny-nya fokus ke Cloud. Tapi hati-hati landing dari Granger loh. Ini sama Cloud agak susah di early dia. match up di area gold lane ya yang mungkin akan sedikit dikhawatirkan
tinggal last pick aja nih yang bikin deg-degan karena ya tadi potensial dari Leomord yang bisa digeser. Ini tetap Leo jungle sih. Sora. Oh. Sora di XP lane ternyata. Striker lagi tapi bisa initiate sekarang. Untuk draft. Wah. 50-50 sih gua. Tapi hoki AE akan berlanjut kah Lim? Hoki AE game 4. Hoki AE Game 4, jadi langsung aja kalau gitu kita serahkan kepada para casters yang bertugas untuk membawa kita kepada Hoki AE selanjutnya bersama Cornet, Emas, dan Profesor KB. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Mau pulang sampai tengah malam atau sampai jam 1, jam 2, enggak apa-apa. Asalkan lewat atas. Asalkan kita tetap stay alter ego di upper bracket, Iya, Ranger iya. OG. Gua nggak mau alter ego turun, gua nggak mau ada 2 tim Indonesia di bawah, gua nggak mau. Nggak mau. Tadi statement Lim Konsul tuh bikin gue deg-degan. Dia ngomong kalau misalkan alter ego kalah, berarti nggak bakal ada final Indo-Indo. Betul, itu adalah fakta yang harus kita terima. Makanya kita sekarang bersama-sama akan mengawal perjuangan alter ego untuk tetap bisa bertahan di upper bracket. Mari kita satukan tenaga, satukan suara. Mari kita beri semangat TNC Dormara, tepuk tangannya. Lihat, lembur sekalipun tidak menggetarkan mereka untuk mendukung tim Indonesia yang berjuang di upper bracket. Yes, dengan draft yang lagi-lagi ini satu pertanyaan untuk Profesor KB. Fanny Yasuke. Wah ini Win powernya luar rate-nya biasa. berapa, Be? Win rate? Yes. Wah kalau ngomongin win rate sih aku pede mungkin di atas 80% ya. Karena sejujurnya kalau kita ngomongin bagaimana penampilan dia juga bahkan di M7 ini. Emang bener-bener lagi pedenya banget. Dan ditambah lagi dengan adanya kekuatan dari kayak gini. Oh bakal lihat First Blood berhasil mendapatkan 1 poin kill dari Yasuke. Itu dia kalau ngomongin win rate. Bukan soal tentang win rate Profesor, tapi gimana cara dia mempermainkan Fanny-nya. Tampil, yang penting tampil. Unjuk gigi. Dapetin first blood. Mencoba untuk memegang kendali atas early game-nya dengan Alec yang memakai Chow juga. Membantu pergerakan dari mid lane-nya. Pressure yang sangat-sangat luar biasa udah pasti dipertunjukkan dan ini dia untuk emblemnya. Silahkan Profesor. Ya pemilihan dari Impure ya, jadi dari Yasuke sih ya emang balik lagi. Dia ingin adanya damage dan juga farming yang lebih cepat. Agar rotasinya juga lebih leluasa. Sementara dengan killing spree dari Demon Knight yang sekarang bahkan udah level 4. Ya harus hati-hati karena udah masuk menit-menit ganking nih. Takutnya tiba-tiba ada kuda lewat nanti. Ya, Hijume juga belum punya Crimson Beacon, Be. Tapi Cloud-nya, Be, lihat, Be. Pengen Iya. bener-bener bertahan di laning. Gue nggak mau disolokil sama Yasuke. Nggak, benar-benar ini. Bertahan pokoknya ya. Pakai Iya. tenacity dia. City pokoknya biar survive. Karena dia tahu dia pasti bakal jadi ini target kan dari awal. Yang biasanya kita tahu selalu Master Assassin ya. Master Assassin mungkin yang lagi jadi populer banget lah. Karena ya sekali lagi ya efeknya bener-bener kuat di laning. Wah, bermain dengan cukup cepat. Seperti prediksi dari para panelis, kalau misalkan dilihat dari draftnya, mereka sebenarnya lebih memilih untuk draft perang, tidak mau turtle. Tapi kayaknya kalau dari gerakannya, Be, mereka siap untuk turtle. Terlihat dari Fanny-nya yang mungkin akan mendapatkan level ke-5 terlebih dahulu. Dan mungkin akan datang di waktu ketika turtle-nya sekarang. Nah turtle atau orang. Karena objektifnya agak beda nih. Yang namanya Leomord oke lah udah pasti ya. Turtle kayak oke lah untuk diamankan. Tapi kan buat Fanny, targetnya bisa jadi beda. Oh, Federer Strike keluar. Ini berarti nggak ada zoning out. Dan mereka bisa mendapatkan turtle. Kalau Fanny berhasil mendapatkan turtle yang pertama ini sebuah keuntungan sekali. Tapi reset. Oh my god, sayang sekali dari Yasuke. Target utama menuju ke arah belakang. Still cable-nya tapi Cutthroat-nya gagal. Cutthroat-nya gagal dan double kill membuat Yasuke harus tenggelam. Oh sayang sekali terreset. Bayangkan kalau tadi dapetin turtle, teamfight alter ego bakal lebih kuat. Duel of Dragon fokus menuju ke arah sosok seorang high loss lain. Gak ada jalan untuk pulang. Tapi sayangnya bukan Arfi yang dapetin point kill. Yes, dapat poin killnya justru ke arah Alec. Tapi memang terlihat dari fight yang tampaknya agak sedikit bimbang dan lebih memilih untuk dipaksakan fight. Walaupun memang tadi dapat sih, Demon Knight-nya mati sama Fanny-nya. Tapi pertukarannya adalah double kill yang harus dibayarkan oleh alter ego, Profesor. Wah apalagi targetnya Edward tadi yang dapetin double kill-nya ya. Karena emang sebagai EXP laner yang namanya pegangin turtle itu adalah sebuah job desk yang gak boleh dilupakan. Ya, ini udah 3 menit setengah ya. Masih belum adanya turtle diperebutkan walaupun memang tampaknya dari minimap sudah mulai jalan semua. 4 orang dari teman-teman Aurora Gaming PH yang sudah mulai dicicil. Fanny-nya mau join fight atau tidak? Way of Dragon langsung menuju ke arah Demon Knight. Targetnya agak sedikit berbeda. Kembali terreset turtle yang mereka miliki. Hijume Crimson Beacon telah dikeluarkan. Tapi para pasukan dari tim Aurora Gaming Philippines, mereka tidak melupakan Edward masih standby. Dan itu dia Thunder. Heaven Red belum dikeluarkan. Bahkan Edward
masih terlalu kuat. Hijumi tertakedown. Gak ada jawaban untuk bisa menghentikan pergerakan dari Edward yang terlalu sakit. Membuat Demon Knight akhirnya berhasil mendapatkan Turtle. Opsinya adalah antara Turtle dan Purple. Di antara aku dan kau, cuma ada Purple atau Turtle. Recall di bush tengah dan dipaksakan fight di bawah atau tergiring tidak sengaja oleh teman-teman Alter Ego. Tapi lihat, berada strike. Coba untuk Jet Kundo, Death Dragon. The Whale Dragon menuju ke arah seorang Yue. Tapi Purify menyelamatkan dirinya dengan Wings by Wings. Masih selamat. Dan kalau bisa kita bilang tadi, Arfi menang emang laning lawan seorang Demon Knight. Tapi ketika sudah berada di level 4 ke atas, apa yang dilakukan Demon Knight? Dia tahu dengan tenacity-nya. Dia nggak takut, Profesor. Berani banget ya untuk langsung blazing duet, untuk ngezoning dikit aja. Biar nggak dapetin minion, biar menangin wave-nya. Tapi lihat fokus menuju ke Edward. Mencoba untuk selamat, masih Nggak terlalu bisa, tebal. nggak bisa tebal sih, Masih susah. terlalu tebal. Ya sekali lagi ya, karena beberapa item defense yang nanti akan dibuild sama Edward. Salah satunya juga adalah Dreaded Armor yang dimiliki oleh Edward. Jadi otomatis Venet dari Fanny-nya nggak bakal terlalu berasa. Yasuke butuh beberapa item lagi yang mungkin bisa di-instant nantinya. Dia bisa bikin terpaksa dikeluarkan untuk defensif. Tapi memang itu nggak perlu dijadi nih anti Quirasnya ya. Nah, tapi kalau Cukup bisa bisa nahan damage ya. Tahan damage. ini mirroring sama game tadi. Kalau kalian sadar, Ali coba trigger terus Yue tuh pakai Crimson Bacon-nya. Tapi nggak berhasil, sedangkan yang dilakukan Light selalu berhasil dengan Crimson Bacon. Dan itu memang triggernya, Profesor. Ya caranya ya. Caranya selalu itu. Tempelin aja Chushin-nya dengan adanya high loss. Karena damage yang diberikan udah pasti bakal ke-recover, ada revitalize juga. Tapi ya ini bedanya nih. Karena mungkin dalam keadaan yang kalah Ranger Mas. Jadi Ya. makanya ada vibes yang lebih mencekam buat Alter Ego. Yes, sebentar lagi dari cooldown Yue, Purify-nya akan muncul kembali. Kalau ngomongin soal targeting dari Chow seorang Alex, kayaknya akan sedikit sulit untuk mengincar ke arah core-nya. Mungkin ke Demon Knight. Tapi kayak ditempelin Hylos juga, Be. Jadi kayak agak sedikit susah untuk targetingnya. Oke, lihat di arah belakang. Langsung ada Cutthroat. Langsung udah ketemu poin kill, tapi sayang. Tertangkap Yasuke-nya. Harus kehilang. Tidak jadi 2 poin kill yang didapatkan lebar pasukan dari tim Alter Ego. Bayangkan Well Dragon berhasil diamankan 1 poin kill oleh Arfi. Sky Fisher-nya kali ini pecah. Membawa para pasukan dari tim Alter Ego bisa mendapatkan 2 poin kill. Lihat dengan adanya Light di sana. Dipecahkan oleh Harta, Tata, Death Sonata. Double kill from Arfi. Double kill dan itu adalah poin kill yang benar-benar dibutuhkan karena dia sudah membeli item Sky Piercer 20 stack menuju ke arah purple buff. Tampaknya masih ada retribution diamankan oleh Yasuke. Sebuah inisiasi team fight walaupun emang trade killnya cukup cepat dari pergerakan Yasuke yang emang itu gila jarinya cepet banget, Be. Main timing juga kan tadi kan kita Iya. lihat kayak dia ngelontarin Death Sonata dari RV. Biar ada BMI yang keluar aja dari Domeng. Makanya Domeng langsung ditarget karena emang Yasuke-nya udah tahu nih. Wah, Cloud-nya udah gak punya Escape escape, skill. tools lagi. Yap. Kalau Langsung kata orang, tumbang. gak ada skill 2. Gak ada skill 2. Gak ada bayang. Gak ada bayangan, gak ada bayangan. Nah itu biasanya informasi yang sering kita dengar dari para streamer-streamer juga. Kalau kill kembali apakah akan terjadi di arah bottom lane? Tapi Domeng kita tahu kalau sosok seorang Yasuke pintar menggunakan paninya. Dan dia nunggu Blazing Duetnya selesai terlebih dahulu. Doris Pathway kembali lagi men-trigger dengan adanya Crimson Bacon. Dan Nino sadar seorang Edward tidak bisa terlalu terburu-buru dihantam. Dengan Heaven Frost yang dikeluarkan Flicker menuju ke seorang Hijumi. Targetnya ada 2. Nino Prefactors membalikan kembali kanan tapi ternyata damage-nya masih belum cukup. Shutdown finally terjadi. Arfi save the day untuk memasukkan dari tim Alter Ego. 2 tim fight yang berbeda dan mereka bisa mendapatkan Turtle plus 3 point kill and shutdown. 3 poin kill plus turtle. Sebuah inisiasi fight yang sangat baik. Sebuah bonus juga didapatkan oleh teman-teman Alter Ego. Outer turret di arah atas. Mencoba untuk menggulung kembali ketertinggalan mereka. Mencoba untuk menyamakan kedudukan. Tidak mau berhenti di game yang keempat. Alter Ego tidak mau lagi pulang cepet, B. Mau begadang, gas. Tidak mau pulang. Udah pasti ya karena mereka ingin melaju dari upper. Dan buat sekarang mau dipaksa kayak di bawah. Oke, lihat di arah bottom lane dengan 40 stack. Sky Fisher banget coba fokus target dan Dominic Kane. Menuju ke arah belakang, ada Cutthroat tidak berhasil mendapatkannya, tapi still Cable yang presisi membuat para pasukan dari tim Aurora Filipina tetap harus kehilangan satu membernya. Godlaner tadi, Cumi tidak akan tinggal diam. Nino! Brave Fighters! Pejuang yang berani, fighter yang gagah masuk ke dalam para pasukan Aurora Filipina mendapatkan poin
poin kill tambahan. Dan di secure killnya oleh Arfi balik lagi. Sebuah pergerakan fight yang sangat-sangat manis. Solo kill! Yasuke berhasil mendapatkan 1 poin kill yang sangat mahal. Ingat, di M-Series sebelumnya kita punya player Fanny juga dan membawa sampai ke Grand Final. Apakah history repeat itself, Profesor? Ya harusnya begitu, tapi sabar dulu, tenang dulu. Tenang dulu, sabar Karena dulu. kalau kita lihat kehokian dari Alter Ego harus diredam. Mereka dari tadi main bener-bener coba buat naikin temponya. Yes. Dan sekarang mereka udah nemuin temponya akhirnya. Setelah tadi di game yang ketiga kelepas. Nah sekarang adalah bagaimana cara mempertahankan tempo. Tidak mistargeting. Karena dari tadi yang udah dilakukan udah benar nih. Dead Sonata dipaksa, The Way of Dragon juga paksa. Pokoknya battle spell, skill escape, apapun yang dimiliki, Purify. Trigger semuanya biar nanti Yasuke eksekusi dengan manis. Tiap Alter Ego main, cuma satu statement Ranger Mas yang selalu gue inget. Akan mengukir sejarah. Jangan dikeluarin dulu. Oh iya, jangan Jangan dikeluarin dulu. Jangan dikeluarin, sabar. Yang penting kita lihat ini game keempat berjalan cukup mulus. 3000 gold lead. Dan bahkan Lord sudah mulai muncul juga. Bakal dibuka oleh Alter Ego atau tidak. Karena kita lihat juga dari fight-nya dipaksakan. Lihat belakangnya di zoning out Arfi-nya tapi damage. Trigger. Trigger cover dari seorang Alec menyelamatkan Arfi. Permasukan dari tim Aurora Philippines. Mereka agak cukup desperate move tadi. Jujur, desperate move yang benar-benar membuat Edward kayaknya nggak expect kalau Alec menjadi cover. Yes, tidak benar-benar diekspektasikan. Pergerakan dari Alec yang langsung nge-cover begitu aja. Walaupun memang harus dikeluarkan Flicker ya, tapi membuahkan sebuah hasil point kill. Dan bahkan dapetin Lord di menit ke-10, 30 detik. Luar biasa, Prof. Nah itu dia kan makanya kita bilang kalau misalkan temponya dipegang, apapun gerakan dari Aurora Gaming Philippines itu bisa di-react dengan tenang gitu loh. Ya, Revisiter. Coba untuk dibuka. Dan Shaker tidak terkena siapapun. Dan hanya memukul sedikit saja pergerakan dari teman-teman Aurora Gaming PH. Karena mungkin Lordnya entah mungkin di freeze lane aja di bawah. Atau mereka akan mainkan 3-lane pushnya. Kira-kira ini lebih strat lebih enak mana, Be, kalau keadaan seperti ini? Kalau keadaan kayak gini lebih enak main neken sih. Apalagi apalagi punya Chow kan. Yep. Malah pressure-nya ada di Aurora Gaming Philippines. Kayak mereka harus mikirin kapan Chow-nya bakal masuk. Gimana cara cancel-nya. Gila. Domeng pemberani juga gue lihat-lihat. Memang ya. Memang dia udah buka Battle Mirror Image ke arah belakang. Tapi kan bukan berarti ada Battle Mirror Image kalau damage-nya cukup dia bisa pulang. Tuh. Dipaksakan untuk langsung mengeluarkan pergerakan di arah mid lane ya. Sudah mulai pecah juga Holy Defense ya. Yue. Tapi tidak terpancing Grify-nya. Ya, Bawahnya pun akan hancur. Karena nggak bakal bisa dihindari juga damage. Tapi Nino masuk terus dalam. Damage turret membuat Nino harus mengeluarkan flickernya. Wah ini satu buah poin yang bisa diamankan Aurora Gaming Philippines. Kenapa? Karena dia tahu Yue nggak bakal diserang oleh Nino. Karena Nino flickernya udah untuk defensif. Jadi lebih aman dia. Dapetin base turret di arah bawah. Atas setengah. Tapi Wolf cukup atau sih. enggak? Oke. Cukup banget sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat dari item ya. Ini Domeng ternyata memiliki Wind of Nature. Dia nggak mau kena solo kill lagi dan ditambah 60 stack dari Sky Pierce-nya Arfi ini loh. Yang ngebuat juga ancamannya makin ada 2 gitu kan. Dengan efek skinnya sudah mulai nyala ya Ranger Mas ya. Tapi Nino nggak ada flicker sayang sekali. Dan di belakang sana Yasuke akan ngebuat Yue terdistract. Membuat Yue menggunakan Fairy Wings by Wings-nya. Tapi ternyata enggak nih. Agak cukup tenang karena covernya banyak. Alright baby, ini udah bagus banget. Dapetin 2 base turret, tinggal gimana caranya mereka memainkan saja untuk menunggu mungkin untuk Lord berikutnya di 50 detik. Gimana cara mereka untuk mempertahankan situasi sekarang, tidak boleh ada gerakan-gerakan tambahan yang bikin blunder, tolong. Agak sedikit deg-degan sih liatnya Bang Ranger Mas. Ya memang agak cukup keringet dingin kalau ngelihat seorang Yasuke bisa ter-shutdown. Karena posisi dari wave-nya kita memang udah dapetin super minion. Tapi nggak semuanya menang. Ada di tengah-tengah, Profesor. Ya tapi kedua romer sama-sama cari flank ya. Ya. Mencoba untuk memanfaatkan momentum juga. Mereka benar-benar memanfaatkan bagaimana map yang mereka miliki untuk sementara. Walaupun Aurora Gaming Philippines emang juga dalam keadaan yang nggak 100% menangin mapnya. Tapi mereka masih mau coba buat cari atau membuat sesuatu dalam keadaan gold yang tertinggal seperti ini. 20 detik lagi menuju ke Lord yang akan segera muncul. Apakah akan di-fight oleh Aurora Game PH atau bakal dilepas, Be? Dilepas sih karena udah ada Wind of Nature juga kan untuk Arfi. Efek Wind Enchant-nya ini yang bakal menyelamatkan dia dari Blazing Duet nantinya. Kalau misalkan emang
Domeng dapetin momentum atau bahkan ada Phantom Steed yang bakal mengancam dia. Edward sekalipun ya Prof. Ya sekalipun Edward ya, kayak bakal Edward. cuek sih, ada Wind of Nature juga, ada Flicker. Udah pasti bakal jadi free lord kecuali emang alter ego-nya ada 2 decision yang beda gitu kan, kayak mungkin ada yang mau fight, ada yang mau lord, nah itu pasti bakal kacau nanti. Nino tadi di tengah sebenarnya mencoba untuk memancing dan dengan tidak adanya Battle Mirror Image, cuma jangan lupakan Yasuke. Domeng kali ini udah punya Wind of Nature, tadi Profesor sudah bilang. Jadi nggak bisa terlalu terburu-buru untuk di solo kill, memang kalau dapetin Wind of Nature, ya membuat Arfi akan bebas dari sonatanya. Ya, tinggal gimana cara posisi dari Arfi sih dengan 60 stack dia. Dengan gimana caranya positioning plus kita lihat juga masih ada spell flickernya. Ditambah ada Wind of Nature, jadi ini harusnya bakal menjadi damage dealer terbesar dan bakal enak banget. Bersamaan dengan Lord yang sudah mulai berjalan menuju ke arah high ground Ranger Mas. Gas wave-nya didorong. Ini dia yang dibutuhkan. Wave management yang sangat baik dari Alter Ego. Lihat di arah top lane, Yasuke masih belum masuk. Fokus mendapatkan light dari sana, damage-nya terus sakit. Tapi Edward, fokus mendapatkan Arfi-nya gagal karena Flicker for defensive. Jatuh terjadi membuat permasalahan dari tim Aurora. Memang tidak bisa mendapatkan Arfi, tapi di depan sana Wind of Nature save the day untuk Arfi membalaskan kembali keadaan dan fokus ke arah base lordnya cuek. Arfi tidak ada flicker, tidak boleh terlalu terburu-buru karena satu Phantom Steed bisa membuat Arfi ter-takedown. Cukup sampai di sini, mereka harus disengage. Bermain dengan sangat amat disiplin. Saya yakin semua yang ada di tenis indoor Senayan juga deg-deg melihat beberapa pergerakan dari teman-teman Alter Ego Esports. Tidak bisa langsung nge-end game-nya, bermain dengan sangat amat sabar, disiplin, tidak mau memaksakan. Dan bahkan kita lihat juga di RV-nya ketika spell sudah digunakan. Dari Wind of Nature juga sudah di pop up. Dan mereka lebih milih untuk retreat, mundur, dan mungkin akan nge-set up ulang kembali dari team fight-nya Prof. Ya makanya wajar ya, game ini winnable banget buat Alter Ego Esports. Apalagi dengan 70 stack dari Skypierce-nya Arfi. Selama Arfi di belakang aman. Apalagi mungkin dengan pergantian item. Ya gameplay-gameplay standar MPL lah. Perubahan dari Wind of Nature ke Immortal mungkin. Blur Spatway target berikan Arfi, lihat cover yang dilakukan tapi shutdown! Sayang sekali mereka kehilangan Arfi. Walaupun harus Yue menjadi korban jiwa, tapi jangan lupakan Arfi seorang marksman yang bisa membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming PH. Mereka, Porak-Porak dan Nino udah tertinggal. Harus direlakan, harus dilepaskan. Gak ada jawaban. Nino mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin, hanya membuying time. That's it. Memang gak ada lagi jawaban. Karena udah gak ada flicker, gak ada Wind of Nature. Dan Yue tadi mengorbankan jiwa dan raganya untuk Arfi. Itu worth it. Ya walaupun memang targetingnya selalu ke arah Yue ketika misalkan dari Parsianya mencoba untuk Federal Strike. Tapi lagi-lagi itu Yasuke-nya. Masih ada WON ya kayaknya itu di pop up dari Domeng Gite yang tidak mau terburst oleh seorang Fanny. Tapi tidak adanya lagi 70 stack karena sudah mulai pecah bro. Kalau aku ini bilangnya bandelnya Alter Ego aja. Arfi nggak punya flicker, masih mau main ke area jungle-nya Aurora Gaming Filipina, padahal mereka lagi menang teritori. Kenapa nggak respons saja? Iya, mungkin ya balik lagi, mungkin call-nya lagi pede. Oke. Lagi Jangan pede. sampai instingnya mungkin menurun gitu loh, mungkin seperti itu. Tapi ya harusnya dengan pelajaran barusan, setidaknya mereka akan menyamai temponya dulu. Yang penting jangan sampai ini kendalinya lepas untuk Lordnya. Oh, Dicepetin. aku setuju sih. Tapi yang berbahaya adalah Yue udah tahu di mana Arfi berada, sedangkan Alter Ego belum tahu di mana Yue berada. Lihat damage yang diberikan, the power of retribution. Domeng, Arfi di depan sana, Wind of Nature mencoba untuk menang, damage yang diberikan oleh seorang Edward. Tapi Arfi-nya hilang dengan damage Yue. Kehilangan Arfi tanpa adanya para pemain dari tim Aurora Game Filipina akan mendapatkan 4 member dan Nino gak bakal bisa bertahan melawan semua damage yang diberikan. Bahkan Domeng gak melepaskan pandangan dan jangkau terhadap seorang Nino. Tersisa satu orang saja dan itu adalah Fanny dari Yasuke. Lord sudah mulai berjalan di arah tengah, 30 detik lagi, 20 second untuk teman-teman Alter Ego akan kembali dan mereka tidak mau memanfaatkan dan kita lihat tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Oke. Aurora Gaming PH. Kita lihat apakah permainan karet dari Yasuke berhasil melakukan defensif tapi tampaknya gagal. Aurora Gaming Filipina membuat Alter Ego harus berjuang di F7 melalui lower bracket dan sudah pasti tidak ada Indonesia versus Indonesia Grand Final. Ini bencana. Membuat sang tuan rumah dari M7 Indonesia tidak akan bertemu di Grand Final. Tinggal kita berharap berdoa di lower bracket. Siapapun tim dari Indonesia, Alter Ego maupun Onyx Esports akan berjuang berdarah-darah untuk siapapun bisa membawa pulang piala M7
pada tahun ini teman-teman. Tapi Nevin, gimana perasaan kamu melihat game yang keempat? Tidak adanya seri 2 sama, justru malah kalah 3-1. Lumayan kerasa sakit hatinya ngelihat ya harapan kita untuk melihat Indo Final meskipun masih ada potensial yang sangat besar untuk ngelihat salah satu tim Indonesia kita akan ada di babak grand final, tapi ya untuk Alter Ego ini akan ngebawa mereka ke babak lower bracket, babak yang jelas gak aman sama sekali buat mereka. Dan untuk Aurora harus kita akui bagaimana power mereka di game ini, Lem. Ya, late game mereka lebih tenang. Itu satu. Yang kedua, gue tadi sempat bahas kan, Fanny itu di late game, powernya akan menurun. Masalahnya cuma satu, kalau memang dia pengen bikin hybrid, damage-nya kurang. Dan kalau dia mau bikin full damage pun harus ada si Halberd. Karena anti-regen, apalagi lawan kalau tadi udah pasti nggak tembus, itu udah pasti. Dan ya sulitnya juga kelihatan.